Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum al khairi wal huda mahayyina wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ayyaj'alani wa iyyakum min ahli al-ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Ayyuhal ikhwatul kiram, alhamdulillah ana pertama kali di sini menginjakkan di rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita karunia-Nya dan juga cintanya Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua, karena ini sering ana sampaikan hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wajabat mahabbati, wajib dapat kecintaan saya. Masyaallah. Jadi mau nggak mau wajib kita ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa? Lil mutahabbina fiyya, untuk orang yang saling cinta karena saya. Wal mutazawirina fiyya, dan saling ziarah karena saya. Dan ana kesini ya karena kita semua lah, walhamdulillah. Ya mau nggak mau karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena kajian, ana nggak akan datang ke sini. Seperti itu. Tapi karena memang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berdakwah, untuk menyebarkan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, akhirnya ana datang ke sini, walhamdulillah. Jadi ala kulli hal di sini ana berharap mudah-mudahan dengan proses kita ini datang ke masjid Allah, kita mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal ikhwatul kiram, sebelum ana ngisi kajian, ana mohon maaf karena aslinya kajian kapan mulai? Tapi qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Naam. Kita berkehendak, kita berkeinginan, tapi apa yang kita kehendaki di bawah kehendak siapa? Allah. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Apa yang kalian mau itu semua di bawah masya Allah, di bawah kehendak Allah. Ternyata Allah berkehendak delay ini pesawat sudah. Mau bilang apa lagi? Ana udah dak-dik-duk juga sama, masya Allah. Ya ala kulli hal, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran antum sudah mau menunggu di masjid ini. Insyaallah Subhanahu wa taala ana dikasih amanah di sini, tema kajian memahami agama bukan dengan akal dan perasaan. Baik. Sampai jam berapa kita kajian? Jam 11. Sampai jam 11. Baik. Kita mulai, nanti kapan antum ngantuk kita stop, masyaallah. Baik. Ayyuhal ikhwatul kiram. Sebelum kita membahas tentang memahami agama bukan dengan akal dan perasaan, kita harus tahu dulu prinsip dasar memahami agama Islam itu cuma dengan dua hal. Qala Allah sama qala Rasul. Apa kata Allah, apa sabda Rasul, itu yang diambil. Bukan dengan perkataan fulan wala allan. Gak berhak mereka. Karena apa kata Allah? Ala lillahi dinul khalis. Milik siapa agama yang sempurna? Allah. Agama murni milik Allah Subhanahu wa taala. Bukan milik ana, bukan hatta Nabi sallallahu. Hatta Nabi kita Muhammad sallallahu tidak ada hak untuk mengatakan hadza halalun wa hadza haram. Ini halal ataupun ini haram, enggak. Jadi ala kulli di sini Nabi kita Muhammad sallallahu ngasih pedoman hidup dalam beragama. Apa kata beliau? Qad taraktu fikum itsnain. Aku tinggalkan untuk kalian dua hal. Lan tadillu ma in tamassaktum bihima. Kalian enggak akan menyimpang hidup kalian. Agama kalian tidak akan geser dari jalurnya selama kalian berpegang dengan dua hal tadi. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kitab Allah, Al-Qur'an Al-Karim, wa sunnati, dan sunnah saya, hadis. Hadis-hadis yang sahih yang kita dapatkan dalam kutubul ahadits, itu yang kita terima. Ini prinsip dasarnya. Makanya Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, tidaklah ada orang menyimpang dari dua jalan tadi, Al-Quran sama Sunnah, menyimpang dia. Menyimpang. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Qad taraktukum alal mahajjatil bayda. Aku tinggalkan kalian di atas hujjah yang terang benderang. Hujjah yang putih, masya Allah. Bahkan apa kata beliau? Lailuha kanahariha. Malamnya itu seperti apa? Siang, masya Allah. Terang sekali. Antum kalau mau
melihat malam kondisi siang berangkat ke negara barat. Kan ada kan yang siangnya itu malamnya itu cuma apa satu jam. Itu persis siang, masya Allah. Semua bisa lihat. Makanya ternyata yang sudah jelas saja masih ada syubhat. Apa syubhat? Rancu. Samar-samar, masya Allah. Padahal udah kata Nabi katakan, lailuha kanahariha, malamnya seperti siang. La yazihu anha illa halik. Orang yang menyelisihi Al-Quran sama Sunnah pasti binasa. Pasti binasa. Pelan ataupun lambat. Terus gimana kondisi kita ini dengan kondisi di akhir zaman? Banyaknya pendapat A, pendapat B, pendapat C, pendapat D. Fulan ngomong A, fulan ngomong B, fulan ngomong C. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Beliau mengatakan, man ya'ish minkum ba'di. Siapa yang hidup setelah saya wafat, fasayara ikhtilafan katsira, maka dia akan melihat banyak sekali perselisihan. Terus apa? Fa'alaikum bisunnati. Tidak perlu ragu, tidak perlu risau. Fa'alaikum bisunnati. Pegang sunnah saya. Enggak usah mikir A, mikir B. Fa'alaikum bisunnati. Kalau mau nyari ketenangan, fa'alaikum bisunnati. Pegang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya kita hidup ini betul-betul lesu, lemah, lemas gitu ya, Quran sunnah, Quran sunnah, Quran sunnah. Enggak usah ke yang lain. Ini kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemahamannya siapa? Pemahamannya para khulafa'ur rasyidin, al-mahdiyyin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Wa man tabi'ahum bi ihsan. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara yang baik, itu yang kita ikuti. Dan inilah manhaj ahlus sunnah wal jamaah, mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya bahya Allah, bahkan sampai di akhir zaman nih, solusinya cuma dua, Quran, hadis. Bukan akal, bukan perasaan, bukan. Apa kata Nabi kita sallam? Bahkan kalau seandainya kita hidup di akhir zaman, apa kata beliau? Akan datang ya'ti 'ala nasi zaman. Akan datang untuk manusia sebuah zaman. As-sabiru fihim 'ala dinihi. Orang yang bersabar memegang teguh agamanya, Al-Qur'an dan hadisnya. Kal qabid 'alal jamar, seperti orang yang memegang bara api. Sekarang banyak orang tinggalkan sunnah perasaan, nggak kuat dihina, nggak kuat dicela, nggak kuat diomongin, nggak kuat diapain. Nah, terjadi. Solusinya di akhir zaman tetap Quran sama sunnah. Karena sekarang Pak, orang-orang liberal itu ngasih istilahnya ucapan likulli ra'sin ra'yun. Setiap kepala berhak untuk berpendapat. Akhirnya muncul liberal. Pada faktanya kata mereka, oh hukum ini halal, dicari khilaf para ulama untuk melegalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda mau nanya sekarang, ada nggak ulama yang membolehkan semisal nikah tanpa ada wali? Ada. Ada nggak ulama yang membolehkan nikah tanpa ada dua saksi? Ada. Akhirnya apa? Ya sudah, kawin lari, dilengkapkan semua. Nggak usah ada wali, nggak usah ada apa? Saksi. Na'udzubillah. Semua diambil rukhsah-rukhsahnya. Makanya apa kata para ulama? Man tatabba'ar rukhas tazandaqa. Orang yang mencari rukhsah para ulama, maka dia akan menjadi zindiq. Sikit-sikit, oh ini boleh. Padahal itu antara bainal kufri wal Islam. Antara Islam dengan apa? Kekufuran. Jangan main-main di situ. Kalau kapan meleset-melesetlah dia. Ini kata para ulama. Dan pada puncaknya nanti di akhir zaman, orang-orang tuh banyak ngikuti hawa nafsu. Dan ini terjadi di zaman kita. Apa kata Allah? Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u shalah wattaba'u syahawat. Akan ada generasi nanti di akhir zaman, mereka tinggalkan solat. Nabi SAW nyari ketenangan dengan apa? Salat. Ya Bilal, arihna bis salah. Kumandangkan sekarang adzan. Tenangkan jiwa kami dengan apa? Salat. Tapi ternyata mereka bukan mencari ketenangan dengan salat. Dengan apa? Wattaba'us syahawat. Nyari cara lain. Ngikuti hawa nafsu. Na'udzubillah. Kebar, ke dunia malam. Itu mereka. Apa yang mereka cari? Biar tenang. Perasaan mereka. Oh, agama nggak bisa seperti itu. Akal-akalan, minum khamar, masya Allah,
katanya biar ngefly, biar bisa terbang. Serasa-rasa mereka mendapatkan ketenangan. Kalau kita beragama enggak, itu sudah harga mati. Qala Allah sama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, lihatlah hakikat agama Islam, agama yang sempurna. Semuanya jelas. Tidak ada yang samar-samar, semua jelas. Karena agama Islam semuanya sudah dibahas oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Sempurna semua. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah berikan, sempurnakan nikmatku untuk kalian. Kalau sudah sempurna, apa lagi yang dicari? Gitu loh. Di luar agama Islam. Kalau sudah sempurna, kalau ternyata kita masih mencari ketenangan hidup kita, atau kita mencari agama syariat di luar agama Islam, berarti sama saja kita nganggap agama Islam belum apa? Sempurna. Sudah gitu saya. Bahaya. Orang musyrik saja ngakui agama Islam sempurna semuanya. Di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam hadis yang sahih, qila li Salman, ada salah seorang musyrik datang kepada Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini dulunya musyrik, nyembah api. Karena dari Persia. Ubadun nar, mereka nyembah api. Insyaallah. Ada orang musyrik datang kepada Salman Al-Farisi. Dia mengatakan, laqad 'allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-khira'ah. Nabi kalian telah mengajarkan segala sesuatu sampai buang hajat. Masya Allah. Buang hajat dijelaskan. Apa kata Salman? Ajal. Disebutkan Salman adab-adab buang hajat. Banyak sekali. Apa kata beliau pertama? Nahana an nastaqbilal qiblah bi ghaitin aw baulin. Kami dilarang oleh Nabi kita SAW untuk menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat ketika buang air kecil ataupun buang air besar. Satu, lo ya. Ini cuma buang hajat. Yang kedua, au annastanjiya bil yamin. Kami dilarang oleh Nabi untuk istinja dengan tangan kanan. Yang ketiga, atau kami ini istinja lebih sedikit dari 3 batu. Atau kami ini dilarang oleh Nabi juga istinja dengan tulang ataupun apa? Kotoran hewan. Itu dengan terperinci Nabi jelaskan. Masya Allah. Sekarang ana mau nanya, ada nggak agama Yahudi jelaskan ini? Ada? Enggak. Adakah agama Nasrani jelaskan ini? Enggak. Ngapain kita nyari ke mereka? Ada nggak agama Hindu jelaskan ini? Enggak. Agama Buddha ada? Nggak ada. Jelas loh Pak. Islam yang paling terperinci penjelasannya. Semua agama. Maka nggak perlu lagi kita tambah-tambahkan dalam Islam. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Yang diperbaharui dari agama Islam, berupa agama lo ya, berupa syariat, berupa ritual. Ma laysa minhu, tidak ada dasarnya dari Quran sama sunnah, fahuwa raddun. Maka dia apa? Tertolak, sudah. Ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Masya Allah, yang ajibnya, antum tahu Taurat? Taurat ini kitabnya siapa? Kitab Nabi Musa yang Allah turunkan. Masya Allah. Allah turunkan Taurat untuk Nabi Musa. Ternyata kita baca kitab Taurat aja nggak boleh. Padahal yang namanya Taurat itu kitab samawi yang Allah turunkan dari langit. Masya Allah. Injil juga sama. Ternyata Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu disebutkan membaca Taurat di hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa komentar Nabi? Ya bil Khattab, wahai Umar bin Khattab, amutahawwikuna anta bil Khattab? Engkau ragu sama Quran? Engkau ragu sama hadis? Kenapa engkau cari di luar agama Islam? Engkau ragu, kenapa engkau baca? Masya Allah. Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Fawalladzi nafsi biyadihi. Demi Allah yang jiwaku di tangannya. Lau kana Musa hayyan fama wasi'u illa yattabi'ani. Kalau Nabi Musa masih hidup, tidak ada opsi yang lain untuk Nabi Musa kecuali ngikuti saya. Masya Allah. Nabi Musa pun diperintahkan untuk ngikuti Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa, ulul azmi minar rusul, tidak ada opsi kecuali ngikuti Nabi kita Muhammad SAW. Makanya faktanya terjadi, Nabi Isa masih hidup atau sudah meninggal? Masih hidup. Barrafa'ahullah ilaih, Allah angkat ke langit. Karena nanti Allah akan turunkan kembali Nabi Isa untuk membunuh siapa? Dajjal. Nabi Isa solat, tapi solatnya sesuai dengan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di belakang siapa solatnya? Imam Mahdi. Masya Allah, Imam Mahdi. Nabi Isa ngikuti syariat Nabi kita Muhammad SAW. Nah, disinilah yang kita perlu tahu bahwasanya dalam Islam prinsip dasar beragama sami'na wa ta'na. Kami dengar, maka kami taat. Masya Allah. Kalau kita pakai akal, wallahi lafasadad din. Agama itu akan rusak. Kalau kita pakai logika apa manusia. Kita beragama kalau pakai logika manusia rusak. Dan kadang-kadang akal kita nggak sampai memahami apa syariat Islam. Ana ambil contoh, Masya Allah. Antum mengusap khuf. Ngusap apa? Khuf. Ketika berwudu, yang diusap bagian bawah atau bagian atas? Bagian atas. Yang kotor bawah atau atas? Bawah. Tapi yang diusap yang atas. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Lau kana ad-dinu bir-ra'i. Kalaulah agama dengan apa? Ra'i, akal manusia. Lakana asfalul khuffi aula bil mashi min a'la. Bagian bawah khuf lebih layak untuk diusap dibandingkan yang atas. Maka sudah, kita cukupkan dengan apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya antum kentut, yang kotor duburnya, yang dicuci tangannya, mulutnya, hidungnya, wajahnya, tangannya, kepala sampai apakah? Kaki. Pantatnya, duburnya afwan. Nggak. Akal kita nggak sampai di situ. Masya Allah. Iya ya, kata orang. Walaupun kita juga bisa bantu orang, oh Islam agama yang nggak masuk akal katanya, yang kotor duburnya, yang dicuci malah yang lain. Kita bisa bantah itu. Kalau kita sakit kepala, yang disuntik kepalanya atau pantatnya? Pantatnya, sudah duburnya. Yang sakit apa? Kepala. Kok bisa kayak gitu? Ya sudah Allah kasih itu, dunia saja seperti itu. Kita nggak tahu apa isyil faidah, apa faidahnya. Karena manusia tidak tahu hal yang gaib. Hatta Nabi kita Muhammad SAW itu nggak tahu hal gaib. Apa hikmahnya? Kenapa subuh 2 rakaat? Kenapa zuhur 4 rakaat? Kenapa asar 4 rakaat? Maghrib 3 rakaat? Dan isya 4 rakaat? Kita nggak tahu apa hikmahnya. Nah, di sini sudah cukup sami'na wa ta'ana. Antum cek, Pak. Kalau Nabi tahu hikmahnya, ternyata pada faktanya Nabi ngomong, Nabi berbicara, Nabi bersabda, Nabi nggak pernah lakukan itu. Dan bahkan Nabi nggak pernah meliti. Ambil contoh. Kita semisal lagi makan di warteg. Lagi makan, semisal ternyata minuman kita kejatuhan apa? Lalat. Masya Allah. Kalau kita minum atau kita buang airnya? Karena antum pakai akal. Kenapa dibuang? Karena kita pakai apa? Akal. Oh, agama nggak bisa pakai akal. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Beliau mengatakan dalam hadis yang sahih, idza waqa'a dzubabu fi ina'i ahadikum, kalau seekor lalat jatuh ke dalam gelas kalian, wadah minum kalian, falyaghmishu, maka celupkan semua. Kemudian apa? Walyatrahu, dibuang. Fa inna fi ihda janahihi da wa fil akhari syifa. Di salah satu sayap lalat itu ada penyakit. Yang satunya ada apa? Obatnya. Apa kata Nabi? Kalau lalat jatuh, yang jatuh duluan adalah sayap yang ada penyakit. Yang atasnya apa? Obatnya. Ini kata Nabi. Maka apa? Celupkan semua. Masya Allah. Ternyata kita itu betul-betul tahu hikmahnya di zaman ini. Orang Indonesia, istilahnya siswa di Indonesia pernah memenangkan di Georgia lomba.
Mereka buat obat diari dari apa? Lalat. Masya Allah. Obat diari dari mana? Lalat. Antum lihatlah di CNN itu keluar. Nabi SAW, apakah sudah ada mikroskop? Udah ada penelitian? Enggak. Tapi Nabi SAW mendapatkan wahyu dari siapa? Allah. Nah, antum Pak, jangan pakai akal. Harusnya sami'na wa ta'na. Kalau antum mendapati di gelas antum ada lalat, antum celupkan enggak sekarang? Kok ragu antum? Berarti masih pakai akal. Pak, ana pernah cerita. Ana waktu itu masih mondok di Solo. Ana sama abang ana, kami stop di restoran waktu itu. Ana nggak sebut restorannya. Ana nggak sebut lah, karena aib juga jatuh di gelas itu. Lalat hijau. Ana waktu itu mesan jus pokat. Ternyata masuk lalat hijau. Ya Allah. Apa kata abang ana? Hadis Nabi. Falyaghmisu. Celupkan katanya. Kata abang ana itu. Aib, celupkan, Masya Allah. Akhirnya sudah sami'na wa ta'na, ana celupkan. Pak, ana cari-cari nggak dapat, Pak. Udah masuk ke dalam, Masya Allah. Hijau kan sama-sama. Bingung anak, ya Allah, gimana ini kan? Ana cari. Alhamdulillah dapat, Pak. Diminum nggak itu? Harus minum. Ana minum, Pak, sakit ana? Wallahil adzim enggak sakit. Padahal lalat apa? Hijau. Lalat hijau. Enggak sakit. Nah, kalau antum ragu, celupkan. Angkat, enggak usah diminum kalau antum ragu, kasih orang. Biar enggak mubazir kan? Biar enggak mubazir. Masya Allah, ada jus pokat dari abang. Fadhal diminum. Padahal bekas apa? Lalat, Masya Allah. Nah, sami'na wa ta'na, sudah, mau apa lagi tuh? Itu dalam Islam. Kita nggak bisa Pak dahulin akal. Kita nggak pernah tahu. Ternyata Nabi wa ma yantiqu 'anil hawa. Nabi nggak berbicara dari hawa nafsunya. Kalau kita hawa nafsu, kita mana mau ngikut Nabi, Pak? Ana yakin nggak 100% dari kita semua celupkan itu nanti. Mungkin masih mikir-mikir, aduh perasaan enggak lah, nanti dulu Perasaan kita. Tapi kalau kita memang kuat ya, megang sunnah Nabi SAW, abdu alaiha bin nawajid, gigit gitu loh dengan gigi ram, nggak ada masalah, gigit gitu loh. Celupkan, nggak ada masalah bagi kita. Makanya dan kita itu Nabi mengucapkan sebuah ucapan, terjadinya beribu-ribu tahun setelahnya. Itu baru tahu kita. Anda ambil contoh. Nabi pernah mengucapkan dalam sebuah hadis, inna tahtal bahri naran wa tahtan nari bahra. Di bawah laut ada api, di bawah api ada laut. Apa itu? Ini hadis Ibn Abbas dari Nabi kita Muhammad SAW. Inna tahtal bahri nara wa tahtan nari bahra. Apa itu? Terjadi 1400 tahun setelahnya. Gunung Krakatau apa? Meletus. Inna tahtan, sampai sekarang kan masih aktif itu kan? Masih ada nggak apinya itu? Masih. Nabi apakah pernah nyemplung? Nggak pernah, Pak. Ya sudah, sami'na wa ata'na, sudah. Apa yang Nabi ucapkan kita kerjakan. Hatta kalau Nabi ucapkan, beliau nggak pernah kerjakan, tetap kita kerjakan. Nabi cuma mengucapkan loh ya. Tapi Nabi belum pernah kerjakan, tetap kerjakan. Anda ambil contoh, sunnah Nabi yang nggak pernah Nabi kerjakan apa? Nah, puasa Tasu'a, naam sahih, puasa Tasu'a. Nabi mengatakan lain ishtu, kalau aku hidup amal mukbil di tahun ke depan, la asuman natasi, aku akan puasa di tanggal keberapa? 9. Nabi nggak pernah kerjakan, kerjakan. Yang lain? Berenang. Allimu auladakum musibahata warimaya, ajarkan anak-anak kalian untuk berenang dan memanah. Nabi pernah berenang? Enggak. Maka kita ikuti sunnah Nabi kita Muhammad SAW karena ada landasan qala Allah qala Rasul. Nabi mengucapkan sunnah Nabi kita SAW. Namanya sunnah qauliyah. Sunnah berupa apa? Ucapan, hadis Nabi kita Muhammad SAW. Kita kerjakan, Pak, enggak ada masalah. Sekarang Anda lihat Pak, orang-orang yang hobi berenang, orang-orang hobi memanah, orang-orang hobi berkuda, itu orang barat semua Pak, rata-rata.
Di Indonesia banyak dari mereka itu orang-orang Chinese yang notabene mereka non Muslim masih. Mereka lebih giat Pak, Masya Allah, untuk berenang, untuk memanah. Muslim tuh jarang sekali, Masya Allah. Entah kenapa. Padahal hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ala kulli di sini Pak, agama itu nggak bisa kita terka-terka. Kita akan tahu hikmahnya suatu saat. Hatta meninggal pun nggak tahu, tapi tetap ada hikmahnya. Tapi mungkin Allah tutupi dari kita. Anda ambil contoh. Kata mereka, hukum Islam potong tangan zalim. Bunuh balas bunuh zalim. Kata mereka. Kapan mereka sadar kapan harta mereka yang dicuri? Kapan mereka sadar kapan saudara mereka atau anak mereka dibegal? Baru kata mereka, balas bunuh katanya. Kami nggak ridho, harus dibunuh fulan. Padahal Islam dari dulu apa? Orang yang begal harus dibunuh dalam Islam, Masya Allah. Aman. Atau mau coba Pak cari negara yang menjalankan syariat Islam. Ana yakin, wallahi aman. Di Qatar itu ada salah satu Ustaz Sunnah, Ustaz Salman Ali, Fidhullah. Beliau di Qatar Pak naik motor BMW. Beliau lagi gerombolan sama kawan-kawannya, beliau mampir mau sholat. Beliau parkir, beliau matikan mesin motornya, kuncinya diletakkan. Motornya BMW. Masuk masjid, pulang masih ada motornya. Kita jangankan BMW, motor Revo baik. Dikunci, kuncinya diambil. Hilang nggak itu? Hilang, bisa hilang. Apalagi BMW. Di sana hilang, Mbak. Kena udah hukum Allah. Bisa dipotong apa? Tangan. Mikir berkali-kali, mikir gimana dia tuh mau mencuri. Mereka sadar hikmah Allah bahwa agama Islam itu adalah sebaik-baik petunjuk. Kapan itu terjadi pada mereka? Anaknya dibegal, harta mereka dicuri, baru mereka sadar. Iya, saya nggak rela kecuali dia harus dibunuh, Masya Allah. Kenapa nggak dari dulu? Makanya apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Fa inna khairal kalami kalamullah. Sebaik-baik ucapan Allah. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih. Tidak akan didatangi dengan kebatilan, baik dari depan Quran atau dari belakang Quran. Semua sempurna, Masya Allah. Wa khairal huda nabiyina Muhammad. Sebaik-baik petunjuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini dalam Islam yang perlu kita ketahui. Jadi ala kulli hal, di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang begal dibalas begal oleh Nabi kita SAW. Kejadian, Masya Allah. Makanya di zaman dulu Mekah Madinah itu aman sampai sekarang, Masya Allah. Mekah apa? Madinah. Bahkan disebutkan oleh Anas bin Malik, Ja'a nasun min Urainah. Ada orang-orang dari Urainah datang ke Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah. Datang ke kota mana? Madinah. Fajtawauha. Nyampe di kota Madinah, cuacanya nggak mendukung. Memang Pak, cuaca Madinah itu berat. Antum umrah antara Mekah sama Madinah, lebih keras cuaca Mekah atau Madinah? Madinah. Anak umrah ke Mekah aman-aman aja. Pas masuk Madinah apa? Ada yang sakit lah, meriang lah dan sebagainya. Makanya Abu Bakar ketika pertama kali hijrah dari Mekah ke Madinah, sakit nggak Abu Bakar? Sakit. Memang kondisi Madinah itu berat. Makanya kata Nabi kita SAW, man sabara ala la'waiha, barang siapa yang sabar atas kondisi cuaca Madinah, Allah akan memberikan syafaat. Nabi kita diizinkan oleh Allah untuk memberikan apa? Syafaat untuk dia. Makanya kata Anas bin Malik, ketika orang-orang Urainah datang ke Nabi kita Muhammad SAW mau masuk Islam, fajtawauha, sakit ternyata mereka ini. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi katakan untuk mereka, keluarlah kalian ila iblis sadaqah, ke tempat peternakan unta yang diambil dari harta zakat. Fashrabu min abwaliha wa albaniha, minumlah kencing unta dan susunya. Antum kalau dibilang Nabi minumlah kencing unta mau? Mau? Enggak lah, kita mikir. Karena kita pakai apa?
perasaan. Ini masalahnya. Ah, betul nggak ya itu? Nah, pakai akal. Awalnya perasaan, habis itu pakai apa? Akal. Sudah lengkap lah. Nah, mereka minum susunya, minum air kencing unta. Maka apa? Kata Anas bin Malik, sembuhlah mereka semua. Ternyata ketika sembuh, na'udzubillah, thumma na'udzubillah, mereka ini udah masuk Islam, murtad lagi dengan cepatnya, Pak. Masya Allah. Makanya bahaya iman itu kalau nggak dijaga. Dari awalnya Islam bisa apa? Murtad. Orang yang megang sunnahnya kuat bisa belok. Orang dulu ingatnya masjid, sekarang udah dunia malam. Udah banyak kondisi seperti itu. Dan itu bisa kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Ana pernah waktu itu safari dakwah ke sebuah kota. Ana nggak sebutkan di sini. Ana safari dakwah ke sebuah kota. Ana ingat beberapa orang dengan kondisi jenggotnya lebat sampai berjambang, masya Allah, lebat jenggotnya. Masya Allah. Setahun setelahnya, Ana safari dakwah lagi, diundang sama mereka. Datanglah Ana. Apa yang terjadi? Ana nanya, ikhwah fulan mana ya? Gitu. Oh Ustaz, mana pernah nampak lagi dia? Kita pun nggak tahu, nggak akan ketengok lagi Ustaz. Gitu. Loh, kok bisa? Ustaz, itu tuh udah di bar tinggalnya sekarang. Udah main dunia malam terus sampai minum khamr. Bayangin nanti. Main wanita, minum apa? Khamr, nggak pernah lagi sholat ke masjid. Sholat pun kata mereka nggak nampak lagi sudah. Dulu bertahun-tahun apa jaga liha jenggotnya. Minimal malu kondisi seperti itu. Tapi yang namanya iman itu sulit sekali. Ini baru cuman hitungan berapa lama nih Pak, masuk Islam langsung apa? Murtad. Langsung mereka ini ngambil nyuri atau begal onta-onta hasil zakat. Ternyata mereka bunuh pengembala-pengembala ontanya. Mereka bunuh dengan cara apa? Dengan cara dicongkel bola mata mereka. Masya Allah. Nabi SAW, apa kata Anas? Fa'arsala Rasulullah SAW fi atharihim. Nabi SAW langsung ikuti jejak mereka. Dikejar oleh Nabi kita SAW. Fa'akhadhu faqata aydiyahum. Maka mereka ini berusaha untuk kabur. Nabi SAW tangkap. Masya Allah. Nabi tangkap, dapat mereka. Faqata aydiyahum. Nah, Nabi kerjakan pertama kali, Nabi potong tangan mereka. Wa arjulahum. Nabi potong kaki mereka. Wa samara a'yunahum, dan Nabi congkel bola mata mereka. Wa tarakahum fil harrati hatta matu. Nabi biarkan mereka di padang pasir sampai meninggal. Itu yang mereka kerjakan kepada apa? Orang-orang yang mengembala onta. Persis kisos. Walakum fil hayati walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Walakum fil qisasi hayatun li ulil albab. Kalian itu dalam hukum kisos memiliki kehidupan, menjaga kehidupan kita setelahnya. Akhirnya orang tuh nggak berani untuk membegal, nggak berani untuk membunuh, karena mereka dahulukan sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang Pak, orang begal masuk penjara, keluar begal lagi, nggak kapok. Bahkan Ana tahu beberapa orang masuk keluar penjara itu udah beberapa kali, nggak tobat. Coba potong tangannya, insya Allah tobat. Yakin Ana? Potonglah satu, tobat. Tapi ini kita harus kembali kepada pemerintah. Kita nggak boleh, harus taat kepada pemerintah. Waliul amr, nggak bisa sembarangan. Perkara hudud itu harus diperintahkan, harus diserahkan kepada pemerintah. Kita nggak ada hak, nggak boleh kita sembarangan. Tapi kalau seandainya itu diterapkan di tempat kita, masya Allah, ni'mah fawqan ni'am, nikmat di atas kenikmatan besar sekali yang akan kita dapatkan. Makanya masya Allah, para ulama mengatakan orang yang beragama menggunakan akal dan perasaan itu bahaya sekali, bahkan bisa berujung kepada dosa-dosa besar. Apa kata para ulama? Dosa besar yang pertama, orang yang beragama pakai akal, dia akan berdusta atas nama siapa? Allah. Oh, kita disyariatkan untuk ini, padahal nggak ada. Itu pakai akal dia saja, dia cocok-cocokkan, masya Allah. Itu nggak bisa. Jadi dosa pertama kata para ulama, orang yang beragama pakai akal, dia berdusta atas nama siapa?
Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halalun wa hadza haram. Jangan sekali-kali kalian ucapkan dengan lisan kalian hadza halalun wa hadza haram. Ini halal, ini haram. Enggak boleh. Sampai kapan? Sampai ada qala Allah sama qala Rasul. Kalau enggak jangan gampang mengatakan oh ini halal atau oh ini haram, enggak bisa. Harus betul-betul kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dosa yang pertama. Dosa yang kedua, berdusta atas nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Masya Allah, orang-orang yang berdusta atas nama Nabi, oh kita disyariatkan A. Seakan-akan Nabi yang ngomong, apa kata Nabi? Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka hendaknya dia menyiapkan tempat duduknya di api neraka. Langsung sudah di api neraka. Itu dosa yang kedua. Dosa besar yang ketiga adalah orang beragama dengan akal dan perasaan itu bisa menyesatkan manusia. Bisa menyesatkan apa? Manusia. Apalagi kita hidup di akhir zaman yang sudah mulai banyak para ulama yang wafat. Ada itu udah beberapa kali Pak dengar ulama Syekh Fulan meninggal, Syekh Fulan meninggal. Itu berat semana. Berat Pak, berat. Apalagi asatidah kita ya, Masya Allah, yang sudah berjuang di atas sunnah, yang sudah berjuang mendakwahkan qala Allah sama qala Rasul, itu berat sekali sama kita. Kita hidup di akhir zaman sudah. Orang itu banyak yang ngomong tentang agama pakai apa? Akal dan perasaan. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Inna Allah la yakbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu secara sekaligus dari para hamba-hambanya, enggak. Tapi Allah mencabut ilmu biqabdil ulama, dengan mewafatkan para ulama. Hatta sampai pada kasus idza lam yubqi alima, tidak ada satupun alim yang tersisa. Sudah sedikit sekali alimnya. Ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Orang-orang yang jahil berbicara dalam urusan agama, Masya Allah. Dia nggak ada kapasitas ilmu, dipanggil ustadz, nggak ada kapasitas ilmu, berfatwa. Kalau dai dakwah silahkan, kita mendakwahkan orang. Kalau dakwah Pak beda sama berfatwa. Berdakwah boleh ngajak orang, silahkan. Apa kata Allah? Ballighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Ini sekarang banyak orang berfatwa. Ini masalahnya. Ini halal, ini haram. Ini nggak bisa ini Pak. Sekarang orang ngambil porsi itu. Dokter, bidang dokter, nggak bisa Pak kalau dia nggak ada kapasitas ilmu. Tapi kalau dia semisal dokter ahli agama, fadhol, silahkan. Dia ini belajar agama banyak dari zaman ke zaman sudah. Tapi kalau memang dokter tiba-tiba nggak pernah track recordnya apa, tiba-tiba memfatwakan gitu loh ya, lu ini ngawur. Nggak bisa. Sama sekali nggak bisa. Sama sebaliknya, bidang ana di agama, ana memfatwakan dalam urusan dunia, habis Pak, habis. Antum, kalau motor antum semisal Ustadz, bisa servis motor ana, fadhol. Bukan bisa jalan, tambah mogok motor antum. Karena antum datang orang salah. Karena ana nggak ngerti. Ana Pak kalau untuk bongkar bisa insya Allah. Masang tak bisa. Bongkar ahlan, ana siap ana bongkar. Masang tak tahu lagi ana. Aslinya semisal baut ada 10, yang kepasang cuma 9. Satu letak mana ana nggak tahu. Karena ana nggak ada ilmunya. Nabi SAW juga sama. Nabi pernah berfatwa dalam urusan dunia. Salah Nabi kita Muhammad SAW. Kasus apa itu? Pohon kurma. Salah fatwa Nabi. Nabi orang Mekah. Nabi nggak pernah tahu istilahnya berkebun tuh, Nabi nggak tahu. Karena yang berkebun itu terkenal dengan apa kota? Medina. Mekah, Quraisy itu kerjaan mereka tijarah, jual beli. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was saif. Ketika musim dingin, musim panas, mereka berdagang ke Yaman sama ke Syam. Itu tugas mereka, orang-orang Mekah. Datang ke Madinah, berhijrah, lihat pohon kurma, kebun kurma. Kata Nabi kita Muhammad SAW,
ini kalau seandainya dikasih bubuk dan sebagainya, Allah Solo ini kayaknya Masya Allah berkembang. Afwan, kalau seandainya dibiarkan seperti itu, nggak usah dikasih bubuk dan sebagainya, insya Allah akan berkembang, kata Nabi. Ternyata mereka ikut saran Nabi kita Muhammad SAW. Apa yang terjadi? Mati semua kurmanya. Pohon kurmanya mati. Nabi lihat, loh kok mati semua pohon kurmanya? Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tarakuhu lima kulja. Mereka itu cuma ngikuti apa yang kau sabdakan sudah. Ternyata apa kata Nabi kita Muhammad sallam? Antum a'lam bi umuri dunyakum. Kalau urusan dunia jangan ikut saya. Gak bisa. Ini Nabi ngomong. Fa idza kana min amri dinikum fa ilayya. Tapi kalau urusan agama ikut saya. Nah itu Pak harus kita kasih porsinya masing-masing. Jadi, tapi kalau seandainya ustadz, dia juga ahli bidang dunia, fadhal. Ustadz, tapi ternyata teknisi, silakan. Ustadz, dokter, silakan. Tapi kalau ustadz saja, Pak, bidang anak nggak bisa duniawi, nggak bisa. Nggak ada keahlian duniawi di situ. Tapi kalau seandainya di bidang agama, insya Allah, Pak, kita urusan fikih, akidah, tafsir, kita bisa. Jangan serahkan urusan listrik ke Pak. Nyetrum. Iya, jangan. Anak nggak akan berani ngambil itu, nggak akan berani. Sekarang gini, Pak, anak antum sakit, antum datang ke minta obat, mau nggak antum? Nggak kan? Enggak. Lah, kenapa kita masih mau belajar kepada orang yang dia ini cuma mendahulukan akal? Kenapa kita belajar? Gitu loh. Memberanikan diri kita. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, jangan pakai perasaan. Harus pakai dalil. Antum tahu? Ana dapat cerita dari dosen Ana. Ada kawannya namanya Tony. Dari mana nama Tony itu? Bapaknya, Masya Allah, ngasih nama dengan cara buka Quran. Pas buka Quran, tangannya digini guys. Nyampe satu ayat. Fa idza qara'tal Quran, kalau engkau membaca Quran, ya firman Allah. Fasta'idz billah, maka mintalah perlindungan kepada Allah minasyaitani. Dari siapa? Dari syaitan. Tangan dia telunjuknya pas di Tony. Akhirnya dikasih nama apa? Tony, padahal syaitan. Ini yang cerita dosenan, Ustaz Yasir. Cerita Masya Allah. Tony, muncul namanya Tony. Dari mana tadi main tebak-tebakan perasaan pakai Quran? Padahal Quran lo ya. Apa? Quran tebak-tebakan. Tangannya nempel di Tony. Padahal syaitan. Itulah Pak bahaya, makanya Masya Allah kita nggak bisa pakai perasaan dan sebagainya. Jadi ala kulli hal ini kita hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, tugas kita hanya nyembah Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Serahkan semua kepada Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan di sini Masya Allah, kalau seandainya kita beragama itu hanya menggunakan qala Allah sama qala Rasul, apa fungsi akal yang Allah kasih untuk kita? Kita katakan peran akal itu bukan untuk memutuskan, tapi untuk memahami. Paham? Allah berfirman, afala ta'qilun. Tidakkah kalian apa berakal, cerna? Fungsi akal untuk mencerna, untuk memahami, bukan untuk memutuskan. Karena pada faktanya pemahaman orang berbeda-beda. Sampai satu hadis itu bisa beda loh Pak hukumnya. Anak mana sama antum? Hadis Nabi kita Muhammad SAW, beliau mengatakan al-aidu fi hibatihi kal kalbi ya'udu ala qaihi. Orang yang meminta balik hadiah yang sudah dia kasih untuk orang, dia minta balik ini. Kal kalbi ya'udu fi qaihi, seperti anjing yang memakan muntahannya balik. Anaknya sekarang sama antum. Antum memahami hadis ini, apakah hukum meminta hadiah, meminta balik hadiah halal atau haram? Halal atau haram? Menurut antum dari hadis ini? Haram. Tapi ternyata ada ulama yang mengatakan halal. Kenapa halal? Anjing makan muntahan baliknya, apakah terlarang? Anjing nggak boleh. Jangan makan lagi itu. Apakah dilarang ataukah boleh dihalal untuk makan? Halal. Cuman hukumnya makruh. Hukumnya apa? Makruh karena disamakan dengan
Anjing. Pada faktanya anjing boleh nggak makan mutannya balik? Boleh. Walaupun Anda condong kepada para ulama yang mengatakan haram. Kenapa? Karena yang namanya meminta itu disamakan dengan anjing, ini termasuk sesuatu hal yang memang Allah larang. Contoh, Allah menyamakan kita dengan keledai. Berarti jangan kerjakan itu kalau disamakan dengan apa? Keledai dan sebagainya. Tapi dari satu hadis itu ternyata ada dua pemahaman. Ulama yang mujtahidun saja berbeda-beda pemahamannya, apalagi kita kalau dibuka lebar ini bab, pintu ini kita buka lebar, udah Pak, kacau agama kita. Suka-suka orang lah. Orang akan mengatakan A ya A, B ya B, halal. Makanya sekarang Pak, yang bukan Islam pun dikatakan apa? Islam. Ini kata mereka. Jadi ala kuliah, Allah kasih akal untuk manusia, bukan untuk memutuskan, tapi untuk apa? Memahami. Allah berfirman, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah kalian melihat bagaimana unta diciptakan? Mikir, coba mikir. Pakai akal kita untuk mencerna dan sebagainya. Apa hikmahnya dan sebagainya. Itu kata para ulama. Nah, taib ayyuhal ikhwatul kiram. Kalaulah seseorang memahami agama pakai perasaan dia, pada puncaknya mereka akan sulit untuk dinasihati. Karena banyak orang kapan dinasihati nggak nerima. Sakit hati, ya kan? Kenapa dia tolak pakai perasaan? Sedangkan dalam Islam nggak bisa. Kapan salah ya salah, kapan benar ya benar. Itu Islam. Kita nggak bisa pakai perasaan. Oh kasihan, oh ini nggak bisa. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Kalau Fatimah bintu Muhammad mencuri, aku yang akan potong tangannya Fatimah. Kalau ternyata nggak pernah terjadi. Apakah Nabi pakai perasaan? Kalau kita pakai perasaan, kita akan lindungi Fatimah, kita akan jaga dan sebagainya. Itu kalau. Tapi dalam Islam nggak bisa pakai perasaan. Makanya masya Allah, kalau kita buka bab ini, kita buka pintu beragama boleh pakai perasaan, orang tuh akhirnya nggak mau dinasihati. Pada fakta sekarang, orang yang berpegang kalau Allah kalau Rasul, ikhwan-ikhwan yang sudah ngaji, dinasihati kadang-kadang nerima nggak mereka? Enggak, karena pakai perasaan. Makanya muncullah hadis Nabi kita Muhammad SAW, inna min akbari dzambi, sesungguhnya termasuk dosa yang besar, an yaqula ar-rajuli akhi, orang mengatakan untuk saudaranya dinasihati, ittaqillah, hati-hati engkau takut kepada Allah, jangan maksiat. Fayaqul, akhirnya dia perasaannya dia sakit hati. Dia mengatakan alaika nafsak, engkau urus saja diri engkau sendiri, enggak usah urus saya. Ta'muruni, engkau mau memerintahkan saya. Dia pakai apa? Perasaan. Tapi kalau kita pakai qala Allah sama qala Rasul, kita mengatakan masya Allah jazakumullah khair, makasih banyak, ana baru tahu ternyata enggak boleh. Itu kalau kita pakai qala Allah sama qala Rasul. Makanya kalau kalian di sini, seseorang itu tidak akan sempurna imannya kecuali hawa nafsunya mengikuti ajaran Nabi. Bukan perasaan dia, bukan akal dia. Tundukkan akal kita, tundukkan perasaan kita, hawa nafsu kita di bawah perintah Allah dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? La yu'minu ahadukum, kalian tidak akan sempurna imannya hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi, sampai hawa nafsunya sejalan dengan apa yang saya bawa berupa syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia masih dahulukan hawa nafsunya, enggak sempurna imannya, enggak sempurna. Masya Allah, Nabi saja kalau mau menyelisih perintah Allah, binasalah Nabi kita Muhammad SAW, Allah akan azab. Allah firmankan dalam Quran Karim, Allah berfirman, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. Ini Nabi lo ya. Kalau si Muhammad berbicara dalam agama Islam dengan ucapan-ucapan dia tidak dilandaskan dengan ucapan kami, apa kata Allah? La akhadna minhu bil yamin, kami akan tarik dia. Tsumma laqata'na minhul watin, kami akan cabut urat jantungnya. Masyaallah, langsung dicabut oleh Allah. Fama minkum min ahadin anhu hajizin, tidak ada salah seorang dari kalian yang bisa membantu si Muhammad. Wa innahu latadhkiratun lil muttaqin, ini peringatan untuk orang bertakwa. Nabi enggak ada hak di situ. Makanya Nabi pernah pada posisi salah
menghukumi atau salah bersikap, Allah abadikan, Allah ingatkan itu. Bahkan peringatan itu diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran Al-Karim. Nggak bisa sembarang-sembarangan. Ambil contoh. Nabi pernah datang dari rumahnya Zainab. Aisyah sama Hafsah tuh cemburu dari Zainab. Akhirnya mereka sepakat, kalau Nabi SAW, ini kata Aisyah sama Hafsah, wahai Hafsah, wahai Aisyah, kalau seandainya Nabi nanti ke rumah salah satu dari kita, katakan, akal dan maghafir, engkau apakah makan buah maghafir dari rumah Zainab? Maghafir ini tumbuhan yang bau makanannya. Kalau di kita macam apa? Jengkol, peti gitu. Dan Nabi kan orang yang bersih, sallallahu alaihi wasallam, masya Allah. Akhirnya sepakat ini. Datanglah Nabi kita Muhammad SAW ke salah satu rumah, kalau nggak Hafsah ya Aisyah. Diucapkan akal dan maghafir. Ya Rasulullah, kau makan maghafir? La, innani syaribtu asla. Aku cuma minum apa? Madu. Oh, kalau bau berarti aku nggak akan minum madu di rumahnya Zainab selama-lamanya. Langsung turun firman Allah Subhanahu wa taala. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak? Tabtaghi mardata azwajik. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan? Maghafir halal, asal halal. Asal itu halal, madu. Kenapa engkau mengharamkan sesuatu hal yang Allah halalkan? Tabtaghi mardata azwajik, dengan tujuan engkau ini mencari keridhaan istri engkau. Nggak boleh minum madu tetap. Nabi diingatkan, berarti Nabi pun tidak bisa suka-sukanya beragama kecuali di bawah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ana ambil contoh, masya Allah, Pak. Allah mengingatkan juga dalam Al-Quran Al-Karim, dalam surat apa? Abasa. Karena Nabi bermuka apa? Masam. Perhatikan lupa, ini jelas sekali, masya Allah. Nabi mengatakan abasa wa tawalla. Si Muhammad berbuka masam, wa tawalla, dan dia berpaling. Ketika anja'ahul a'ma, ketika Abdullah bin Umi Maktum yang buta datang kepada dia. Nabi lagi kumpul bersama zu'ama Quraisy, orang-orang tokoh-tokoh Quraisy. Nabi mendakwahkan itu. Datanglah Abdullah bin Umi Maktum yang buta. Nabi cuek, Nabi biarkan ke siapa? Ke orang zu'ama Quraisy. Allah ingatkan. Abasa, dia berbuka masam, watawalla, dan dia berpaling ketika datang orang buta. Ana sekarang mau nanya, Pak, antum senyum, antum muka masam ke orang buta, ngaruh nggak? Ngaruh nggak? Nggak ngaruh. Wallahi nggak ngaruh. Sebenarnya nggak berdampak itu, Pak. Tapi Allah nggak mau. Allah nggak mau hambanya dihinakan, masya Allah. Nggak mau. Kalau pakai hawa nafsu, kita akan mengatakan, loh ya nggak apa-apa ya Allah, kan buta juga kan gitu. Buta, apakah berdampak? Enggak. Ternyata nggak bisa. Nabi nggak bisa suka-suka. Anja'ahul a'ma. Makanya Pak, kalau sama orang buta aja nggak boleh buka masam, apalagi sama orang yang bisa lihat. Ini sama ikhwan nengok, langsung lengos. Assalamualaikum, senyum gitu loh Pak. Senyum, kebiasaan senyum gitu. Ini enggak. Ini jamaah mana ini ya, masya Allah, masih baru, ditengok, dipantengin terus dari ujung sampai bawah, masya Allah. Ini nampaknya baru ngaji ini. Aduh, orang tuh dirangkul, senyum Pak, lebar gitu loh. Bukan senyum Pepsoden loh ya, udah diboikot soalnya. Senyum Ciptaden. Masya Allah, senyum Pak, biasakan senyum coba. Ini enggak sikit-sikit merengut gitu. Nabi SAW itu kebiasaan Pak senyum. Hobi nyenengin orang, bahagiain orang. Sunnah Nabi SAW. Makanya Pak, masya Allah, orang yang paling bahagia dengan Nabi kita SAW itu istri-istri Nabi. Orang yang paling bahagia dengan adanya Nabi kita SAW siapa? Istri-istri Nabi. Tapi Pak, orang yang paling sengsara dengan kita siapa? Istri-istri kita. Sukanya merengut. Allahu Akbar. Nabi enggak. Aisyah lempar piring, Pak. Apakah Nabi bermuka masam? Kan udah diingatin sama Allah. Enggak. Nabi senyum. Garat ummukum. Ibu kalian cemburu. Karena udah diingatin sama Allah. Makanya antum coba loh Pak. Jangan muka masam baik, sukanya ngerengut dan sebagainya. Enggak bagus.
Makanya orang itu, istri Nabi adalah orang paling bahagia dengan ada wujudnya Nabi SAW. Makanya Pak, mereka itu takut betul sama Nabi, karena mereka bahagia dengan ada Nabi SAW. Antum tahu Pak, Masya Allah, istri-istri Nabi pernah sibuk sama dunia, minta dunia ke Nabi. Istri antum gitu nggak? Bi, gajian, ta'al, hatin, kasih fulus. Ya, tanggal muda kita. Pernah nggak antum digituin? Nabi pernah SAW. Nabi pernah digituin Pak, Masya Allah. Minta fulus, minta ini, istri Nabi SAW. Akhirnya langsung turun peringatan dari Allah. Apa ayatnya? Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika, katakanlah untuk istri-istri engkau, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinata, kalau kalian semua wahai istri-istriku ingin kehidupan dunia, fata'alina, sini kalian semua, sini dekat, umatti'kunna, aku kasih semuanya. Syaratnya apa? Wa usarrihkunna sarahan jamila, kita pisah baik-baik. Jangan nampakkan wajah lagi kalian kepada saya. Pisah. Gak ada yang mau pisah Pak, Masya Allah. Antum gitu kan lah Pak, istri antum. Sini. Antum mau ayatnya gak Pak? Anak kasih. Rupanya antum kasih dek, firman Allah gini-gini, pisah kita ya. Ahlan bang, siap. Kalau Nabi kan gak ada yang siap, kan takut semua kondisi ya. Antum bacakan firman Allah, oke, abang kasih. Oh, itu yang ditunggu sama istri antum. Kasih, pisah kita, ahlan. Kalau Nabi enggak, karena mereka betul-betul rasa bahagia, Pak. Karena Nabi enggak pernah senyum Nabi. Anda ambil contoh, Pak. Antum kesini sekarang, ke masjid ya. Antum cium enggak istri antum tadi? Enggak lah, nasyuk. Aina sunnah, mana sunnah? Ana, Pak, setiap pergi sholat, istri ana syahidah, istri ana tasyhad ala dzalik. Istri ana yang bersaksi itu. Ana enggak pernah enggak cium, Pak. Sholat lima waktu, enggak pernah kajian ana keluar nyium, ke kantor ana keluar nyium. Ini sunnah Nabi. Nabi sallallahu idza kharaja ila shalah qabbala ba'd azwajihi. Nabi kapan pergi ke masjid untuk sholat, beliau cium istri-istri beliau. Antum cium? Enggak, pantas istri gerutu. Taib. Antum datang nih Pak dari luar ke rumah. Antum cium enggak istri antum? Enggak juga. Iyalah Pak, pantas tengkar terus kita. Nabi itu kebiasaannya nyium. Makanya Nabi, apa kata Aisyah? Karena Rasulullah idza dakhala baitahu bada'a bisiwak. Nabi kapan masuk rumahnya, beliau mulai dengan apa? Siwakan. Jadi wangi. Antum nyium istri dari luar, bau asbak rupanya. Masya Allah. Bau Nabi, sikat gigi, siwakan, segar Nabi kita Muhammad. Makanya Pak betah istri Nabi. Kayak ala kulil Pak, di sini dahulukanlah apa? Bagaimana para ulama betul-betul dengan sunnah Nabi itu kuat sekali Pak, dalam setiap aspek kehidupan beliau. Jadi istri-istri mereka pun sedih kapan diceraikan. Hatta Ummu Salamah, Masya Allah. Hatta saudahnya, Masya Allah, nggak mau diceraikan oleh Nabi SAW. Aisyahnya juga sama, Hafsahnya bahkan dirujuk. Hafsah pernah diceraikan sama Nabi, tapi apa dirujuk balik, karena fa innahum ra'atuka fil jannah, itu istri engkau di surga. Dirujuk balik sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ala kulil Pak, nggak usah dahulukan akal dulu, nanti dulu. Apa yang Nabi kerjakan kita kerjakan. Sahabat tuh gitu loh Pak, mereka nggak pakai perasaan. Anda ambil contoh, disebutkan dalam sebuah hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat berjamaah. Ketika salat, datanglah Jibril. Datang apa? Jibril ngabarkan bahwasanya di sendal engkau terdapat najis. Fa'alqan Nabi sallallahu alaihi wasallam na'lahu, maka Nabi melemparkan apa? Sendalnya. Fa'alqaina ni'alana, maka kami pun melemparkan sendal-sendal kami. Masya Allah. Karena lihat Nabi apa lempar sendal, nggak tahu hikmahnya kenapa Nabi lempar. Yang penting kerjakan dulu, sami'na wa ta'ana. Itu Pak baru iman yang kuat, Masya Allah. Akhirnya habis sholat, Nabi SAW tanya, mali arakum, kenapa aku melihat kalian
alqaitum ni'alakum, kalian melemparkan sandal-sandal kalian. Apa kata mereka? Syufa, ini iman ini. Ra'ainaka alqaita na'laka fa alqaina ni'alana. Karena kami lihat engkau lempar sendal engkau, kami pun juga ngikut lempar sendal kami. Syufa, Masya Allah. Akhirnya apa kata Nabi kita SAW? Enggak, tadi Jibril datang kepada saya ketika saya sholat, ngabarkan di sendal saya ada apa? Najis. Itu Pak, para sahabat Pak, imannya kuat sekali. Bahkan saking cintanya mereka sama Nabi gini Pak, Masya Allah. Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu pernah nemani Nabi. Nabi diundang sama salah seorang Yahudi. Salah seorang Yahudi ini jamu Nabi makan dengan sebuah makanan. Di situ ada dubba, ada buah labunya. Makan Nabi SAW. Apa kata Anas? Fatatabba'ad dubba. Nabi mencari dubba, buah labu tadi sampai makan lahap, Masya Allah. Ketika itu apa kata Anas? Aku lihat Nabi SAW tatabba'ud dubba, beliau lahap makan dubbanya. Fa ahbabtu ad-dubba'a min yawma idin. Sejak itu aku pun suka makan dubba, makan labu. Padahal dulunya enggak suka. Antum makan sama ana makan jengkol. Masya Allah, Ustaz ini makan jengkolnya kuat. Ana sejak makan sama Ustaz makan jengkol, ana jadi suka. Masya Allah. Kayaknya enggak itu, Masya Allah. Kayaknya enggak. Di kami itu ada Pak makanan. Ana kan bukan orang Palembang ya, ana enggak orang Palembang asli, cuman domisili sekarang di Prabumuli di Sumsel. Itu ada makanan khas mereka, tempoyak. Mungkin antum tahu ya tempoyak ya. Ana enggak hobi tempoyak itu Pak. Bagi ana asing. Tapi kenapa mereka hobi tempoyak? Karena bapak mereka makan tempoyak, kakak mereka makan tempoyak. Mereka cinta sama bapaknya, cinta sama kakeknya. Apa yang dimakan sama orang yang mereka cintai, mereka makan. Paham Pak sampai sini? Paham? Nah, Anas ibn Malik itu nggak pernah makan dubba. Sejak itu suka makan dubba. Berarti kan cinta betul sama Nabi. Antum makan pete karena umi antum makan pete. Antum nggak makan pete karena umi antum nggak makan pete, tergantung orang yang antum cintai, gitu. Makanya ini bagaimana batas kecintaan mereka terhadap beragama kalau Allah kalau Rasul bukan pakai perasaan, betul-betul sudah masuk di hati mereka. Pernah kejadian Pak, sahabat yang paling gemar untuk mencontoh Nabi kita Muhammad SAW, siapa? Ibnu Umar, mutamassik bisunnah. Bagaimana sunnah Nabi dipegang kerat. Pada puncaknya Masya Allah, Ibnu Umar pernah melewati sebuah pohon yang sudah ditebang. Sudah apa? Ditebang, sisa batangnya. Ibnu Umar bersama murid-murid jalan melewati pohon tadi. Maka apa? Ditundukkan sama Ibnu Umar kepala. Bingunglah ini murid-muridnya. Ya Ibnu Umar lima fa'alta dzalik. Wahai Ibnu Umar, kenapa kau kerjakan itu? Apa kata Ibnu Umar? Dulu saya berjalan bersama Nabi di melewati pohon ini. Pohonnya rindang sampai ke bawah daunnya. Maka kami kalau lewat harus tundukkan apa? Kepala. Fa'altu dzalika li fi'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku kerjakan itu karena Rasul kerjakan itu. Padahal pohonnya sudah ditebang. Bayangin antum, Mbak. Sendalnya Ibnu Umar persis sama dengan sendalnya Rasul. Enggak ada bedanya, persis sama. Dibuat sama Ibnu Umar. Modelnya sama. Antum suka sama Ustadz Fulan. Ustadz Fulan pakai sepatu apa antum ikuti. Masya Allah. Itu Pak. Kalau kita memang betul-betul cinta. Makanya sekarang Pak anak-anak muda, kenapa mereka banyak habis ngegolkan bola tiba-tiba ngomong su? Karena mereka cinta sama siapa? Ronaldo. Apa? Itu yang digaungkan sama mereka. Quran enggak, hadis enggak. Itu di mana-mana Pak. Semua anak-anak kampung pun kayak gitu modelnya. Semua mendunia sudah. Udah kena virus mereka semua. Virus itu Pak, bukan orang muslim, non muslim. Sedangkan apa kan Nabi almar'u ma'aman ahabba, seseorang kan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Dikumpulkan sama Ronaldo baru tahu. Masih mending kalau muslim, mudah-mudahan muslim nantinya. Kita kan nggak pernah tahu. Tapi kalau kafir Pak, masuk neraka ngikut kita. Sekarang itulah modelan anak-anak sekarang. Antum tanya siapa Ronaldo, tahu mereka. Tanyakan siapa Abu Bakar, nggak tahu. Anak tanya antum, siapa nama Abu Bakar? Siapa nama Imam Syafi'i? Saya nggak tahu. Siapa nama Abu Sa'id Al-Khudri? Wallah alam.
Itu faktanya sekarang. Tapi gini aja lah. Siapa yang tahu istri-istri Nabi kita Muhammad SAW dari awal sampai akhir? Ada hadiah? Dari awal sampai akhir. Jangan buka Google. Cuk, ini kita nggak cinta kan? Ana udah yakin, Pak. Cinta kita sama Nabi itu kurang. Padahal apa kata Allah? Wa azwajuhu ummahatukum. Sampai jam berapa kita? Tadi ada datang jam berapa kita mulai tadi kajian? 7:30. Sekarang 7:30. Masya Allah ada hadiah, masya Allah. Siapa? Ada orang utang, masya Allah. Ustaz Amin Nur Ba'id, masya Allah. Sebutkan istri-istri Nabi dari awal sampai akhir. Oke, nggak usah urutan. Sebutkan. Kita bisa menyebutkan kalau buka apa? Google. Itu masalahnya. Berarti kita nggak cinta. Kita nggak mau tahu, Pak. Padahal apa kata Allah? Wa azwajuhu ummahatukum. Istri-istri Nabi ibu kita. Ana mau nanya sekarang, Pak, masya Allah. Siapa nama umi antum? Tahu nggak kita? Tahu. Semua bisa nyebut. Siapa nama abi kita? Semua bisa nyebut. Karena kita cinta mereka. Tapi kalau ditanya siapa nama buyut kita, wallahu a'lam. Karena kita kurang cinta. Karena kita nggak pernah jumpa dan sebagainya, kurang cinta. Apalagi istri-istri Nabi kita Muhammad SAW. Ini kan ngawur, kita nggak tahu, Pak. Sekarang tanyakan ke semua orang. Apa hukumnya orang yang nggak tahu nama ibu sendiri? Ana yakin semua akan ngomong hukumnya haram karena durhaka. Ana yakin itu. Sekarang gimana? Antum jumpa sama Allah, nggak tahu nama umi antum, kira-kira aman nggak pundak kita dari cambukan malaikat? Salu anfusakum. Tanyalah. Padahal itu yang membela dakwah Nabi, yang menyebarkan agama Islam, yang menolong Nabi kita Muhammad SAW. Ternyata kita ngafal, masya Allah. Makanya Pak Ana tuh punya cara. Kalau cara kami di pondok dulu, Ana dapat dari kakak kelas kita. Ada caranya, Pak. Kalau Ana pakai bahasa Arab, antum bisa pakai bahasa Indonesia. Kalau kami pakai buat kalimat. Apa kalimatnya? Kharaja Sa'dun ala hisaihi za'ara asadun za'ira ja'ala ra'sa sahibina marido. 11. Kharaja kha siapa? Khadijah. Sa'dun sin siapa? Sauda. Kharaja Sa'dun ala ain siapa ain? Aisyah. Hisai ha pakai ha siapa? Hafsah. Za'ara siapa? Zainab. Asadun Hamzah. Ummu Salamah. Hamzah Ummu Salamah. Zaira lagi Zaid. Apa? Zainab, karena Zainab ada berapa? 2. Zainab ada 2. Ja'ala Jim siapa Jim? Juwairiyah. Ja'ala Ra'sa siapa Ra? Ramlah. Sahibina siapa? Safiyah. Maridah. Lihat Google, masya Allah. Pantas tahu, masya Allah. Taib, Mim. Maridah, Mim siapa? Bukan Maryam. Maryam Maimunah. Maryam uminya Isa, masya Allah alaihi wasallam. Mim Maimunah Khalah bin Abbas, bibinya Ibnu Abbas. 11. Antum buat dengan bahasa antum. Kalau antum cinta, antum rangkailah. Khadijah kami. Terus apa? Sauda sin sedang. Kami sedang. Ketiga Aisyah apa? Kami sedang apa? Kami sedang asik. Buat Pak. Antum buat, antum hafalkan dengan versi antum. Itu caranya agar kita, ya mudah-mudahan Pak, karena yang kecil aja, kesalahan yang kecil itu akan dihitung oleh Allah. Takutnya ini kesalahan kecil, Allah akan tanyakan itu. Kenapa 40 tahun nggak tahu kita? Ayo, apa jawaban kita? Makanya kita akan nyesal. Pada hari kiamat kita akan mengatakan, malihadul kitab, kenapa catatan amal saya la yughadiru saghirah wala kabirah illa ahsaha. Kesalahan kecil, kesalahan besar tercatat semuanya. Ini kan salah nggak kita nih? Salah, anggaplah kecil, tercatat Pak. Antum yakin aman? Enggak. Karena akidah ahlu sunnah wal jamaah ihtiram li ummahatil mu'min, menghormati ummahatul mu'minin.
Ternyata kita nggak praktekkan. Nah, wallahu alam bisawab. Jadi ala kulli di sini yang perlu kita ketahui adalah kita harus betul-betul landaskan yang namanya agama kita sesuai dengan kalau Allah sama kalau Rasul. Taib. Lanjut. Taib. Antum lo ya, bukan ana. Taib. Kita lanjut. Sedikit lagi insyaallah mudah-mudahan ya. Pernah kasus Pak ya. Abu Hurairah diuji. Abu Hurairah dengan kasus apakah betul-betul sami'na wa ata'na. Kasus apa itu? Abu Hurairah ini kelaparan, butuh makan. Masya Allah. Ketika butuh makan, Abu Hurairah tuh nyari sebuah pintu yang di sana dilewati oleh banyak orang. Masjid ini kan ada berapa itu? 1, 2, 3 ya. Yang paling sering lewat mana? Tengah ya, tengah. Abu Hurairah nunggu yang paling banyak orang lewatin di situ. Famarra bi Abu Bakar, maka lewatlah Abu Bakar. Abu Bakar ini orangnya royalnya Masya Allah, suka ngasih, dermawan dan sebagainya, butuh makan. Tapi Abu Hurairah tabu, aib untuk minta-minta, enggak. Apa kata Abu Hurairah? Fasa'altuhu an ayatin min kitabillahi la as'aluhu illa liyastadbi'ani. Akhirnya cara saya meminta kepada Abu Hurairah halus caranya. Dengan cara apa? Aku tanyakan kepada Abu Bakar tentang ayat Al-Quran. Diturunkan untuk apa, diturunkan dalam kasus apa, kapan diturunkan, untuk siapa diturunkan. Aku tanyakan. Apa kata Abu Hurairah? Aku tahu turun ayat itu untuk siapa, di mana, kapan turunnya. Aku tahu semua. Fungsinya aku nanya liyastadbi'ani, agar dia nawarkan saya makan di rumahnya. Masya Allah. Karena nggak bisa minta Abu Hurairah, aib, tabu. Dijawab sama Abu Bakar semuanya. Apa kata Abu Bakar? Sudah, aku mau pulang. Enggak peka rupanya, Masya Allah, kurang peka. Famarra bi Umar, lewat yang kedua siapa? Umar bin Khattab. Istilah kita tuh, bahasa kita tuh kecul, gagal. Abu Bakar enggak dapat, Masya Allah. Yang kedua, famarra bi Umar, lewat Umar. Sama, fasa'altu an ayatin min kitabillahi la as'aluhu illa liyastadbi'ani. Aku bertanya kepada Umar agar Umar itu bawa saya makan, nawarkan saya makan di rumahnya. Padahal aku tahu ayat itu turun di mana dan sebagainya. Dijawab sama Umar, ternyata sama. Fa fa'ala Umar mithla ma fa'ala Abu Bakar. Apa yang dilakukan Umar itu sama seperti Abu Bakar. Udah dijawab, sudah ya, aku mau pulang. Masya Allah. Enggak ditawarkan apa? Makan. Nabi dari tempat sholatnya, Nabi tahu, Masya Allah, ini Abu Hurairah butuh makan ini, Masya Allah. Makanya orang yang paling peka terhadap umatnya siapa? Rasul. Wallahiladzim. Nabi pada hari kiamat tuh tahu, ditandain sama Nabi. Makanya Nabi kita Muhammad SAW itu pernah nangis beliau mengatakan, waditu law anni laqitu ikhwani. Aku tuh kangen sama saudara-saudaraku. Kangen, Pak. Nabi sampai ngomong gitu. Kita nggak kangen gimana? Waditu law anni laqitu ikhwani. Aku kok kangen ya mau jumpa sama kawan-kawanku, saudara-saudaraku. Para sahabat ngomong, ya Rasulullah, alasna ikhwanak. Kami kan saudara-saudara engkau. Kenapa engkau nangis? Kami ada, Masya Allah. Apa yang kau butuhkan kami ada. Apa yang engkau mau kami pun kami siapkan. Apa ya Rasulullah? Maka apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Bal antum ashabi. Kalian itu bukan ikhwan saya, tapi ashabi, sahabat-sahabat saya. Walakin ikhwani alladzina amanu bi wa lam yarawni. Mereka adalah orang beriman kepada saya tapi mereka enggak melihat saya. Apa kata beliau? Wa ana faratuhum 'alal haud. Aku tunggu mereka semua di telaga. Makanya Pak, wallahil adzim, orang yang paling perhatian dengan umatnya siapa? Rasulullah. Abu Hurairah akhirnya Rasul lihat nih. Rasul keluar. Apa kata Rasul kepada Hurairah? Ya Abu Hurairah, ilhaq bi. Udah. Ayo ikut saya ke rumah. Langsung apa? Ikut saya ke rumah. Makan, kita makan. Masya Allah. Padahal Nabi nggak tahu. Nabi itu sering, faktanya 3 bulan nggak makan kecuali tamer sama air putih. Nabi nggak bisa masak karena nggak ada bahan makanan yang bisa dimasak. Marra ala Nabi hilal, thumma hilal. Lewat untuk Nabi 1 hilal, 2 hilal, 3 hilal. Lam tuqat fi baiti nar. Nabi nggak bisa masak karena nggak ada yang bisa dimakan. Yang bisa dimasak nggak ada. Ini Nabi ngajak Abu Hurairah, nggak tahu di rumah ada makan atau enggak. Masya Allah, hebat Nabi, Pak. Wallahiladzim, Nabi ketika itu belum makan SAW. Masuk Nabi ke rumahnya. Nabi tanya kepada Aisyah, hal indaki syai'? Wahai Aisyah, engkau ada sesuatu yang bisa dimakan?
La ya Rasulullah illa dak. Itu masih ada tuh di bejana itu ada susu. Susu. Susu ini sedekah atau hadiah? Hadiah. Kalau hadiah boleh dimakan, boleh diminum. Tapi kalau sedekah enggak boleh. Tapi pastikan sedekah atau hadiah? Hadiah. Akhirnya apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk Abu Hurairah? Ya Aba Hurairah. Disuruh masuk. Ilhaq bi ahli suffah fad'uhum. Engkau jangan minum dulu. Panggil kawan-kawan engkau di ashabus suffah karena mereka juga belum makan. Masya Allah. Abu Hurairah ngomong, kalaulah bukan karena wajib mentaati Rasul, aku nggak akan panggil mereka. Ini kata siapa? Abu Hurairah ngomong. Tapi ya, ternyata harus apa? Lam yakun min dzalika buddun, harus mau nggak mau harus panggil. Karena sami'na wa ta'ana. Karena Abu Hurairah tuh butuh makan, udah lemes Abu Hurairah. Antum Pak kalau digituin, ya Rasulullah janganlah. Ana dulu sikit aja dulu. Enggak, Abu Hurairah enggak Pak. Sami'na wa ta'ana, kami dengar nih sama Abu Hurairah. Satu anak kami taat, berangkat. Masya Allah. Manggil ashabus suffah. Pas manggil, apa kata Abu Hurairah? Aku sudah berharap yakin yang minum ini pertama kali adalah saya. Ternyata faida qala Rasulullah, ternyata Rasul mengatakan, ya Aba Hurairah iskihim, tuangkan susu ini untuk mereka semua. Masya Allah. Abu Hurairah disuruh apa? Nuangin. Sampai terakhir saya tuangin. Apa kata Abu Hurairah? Kalau bukan karena kewajiban saya tak kepada Rasul, nggak akan saya kerjakan. Tapi karena hukumnya tak wajib. Satu minum, Masya Allah kenyang, hatta yarwa, sampai kenyang. Minum hatta yarwa, kenyang. Minum hatta yarwa, kenyang. Pas terakhir Masya Allah masih ada sisa untuk Abu Hurairah. Sedikit tapi Masya Allah. Tinggal apa? Sedikit. Apa kata Rasulullah? Ya Abu Hurairah, ataraktani, engkau lupa sama saya? Saya belum minum. Saya belum minum ya Abu Hurairah. Apa kata Rasul? Kalau bukan karena kewajiban kita mentaati kepada Rasul, aku nggak akan kerjakan. Tapi hukumnya apa? Wajib. Dikasihlah, udah pasrah sudah ya, sudah pasrahlah Abu Hurairah, udah nggak bisa minum sudah. Rasul minum, habis Pak, Masya Allah. Udah sedih lah siapa? Abu Hurairah. Ternyata Pak habis ini susu banyak lagi Pak ngisi. Mukjizat Nabi kita Muhammad SAW. Hadis Sahih Bukhari. Ngisi lagi Pak sampai full. Senang Abu Hurairah, Masya Allah. Inilah Pak, kalau disuruh Nabi taat, nggak usah takut. Ada rezekinya, keluar dari Bank Ribawi, keluar, nggak usah takut. Allah ganti. Udah berapa kali ngingatkan, nggak usah takut. Abu Hurairah awalnya risau kan, tapi mau nggak mau sami'na wa ta'ana. Apakah Allah akan biarkan kita seperti kondisi nggak makan? Nggak mungkin. Ada rezeki keluar, nggak usah takut, rezeki Allah SWT. Pas ternyata Pak full, apa kata Rasul? Ya Abu Hurairah isyrab, minum sampai habis, ngisi lagi. Ya Abu Hurairah isyrab, minum lagi, habiskan. Habis, ngisi lagi sampai 3 kali full lagi. Apa kata Rasul? Minum lagi, habiskan. Apa kata Rasul? Ya Rasulullah, lam ajid lahu maslaka, lambungku enggak cukup lagi. Masya Allah. Makanya Pak, kalau urusan rezeki itu enggak usah takut. Rezeki itu semua sudah tercatat. Sami'na wa ta'ana saja sunnah. Beragama itu ingat dahulukan Allah, dahulukan Rasul. Enggak usah takut. Rezeki kita beragama Pak, Masya Allah. Udah Allah catat. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala arba'ina yauman nutfatan, thumma 'alaqatan mithla dzalik, thumma mudghatan mithla dzalik, thumma yunfakhu fihi ruh. Allah tiupkan kita ruh. Berdetak jantung kita, Masya Allah. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Thumma yursalu ilaihil malak. Allah kirimkan apa? Malaikat. Fayu'mar bi arba'i kalimat. Allah perintahkan nulis 4 hal. Pertama kali yang Allah perintahkan apa? Bikat birizkihi. Nulis apa? Rezekinya. Wa ajalihi, baru apa? Ajalnya. Kalau kita masih hidup, berarti ada masih rezeki kita. Nggak usah takut. Makanya apa kata Nabi? Innan nafsa lan tamuta hatta tastaghfiya rizqaha. Seseorang tuh nggak akan wafat. Semua makhluk apapun nggak akan bisa wafat sampai sempurna apa? Rezekinya. Dan ini terjadi Pak, wallahil azim. Ana juga pernah sampaikan. Jadi ada anak ayam
sama ada beberapa anak ayam, tapi ada yang satu sakit. Beberapa kali terinjak sama induknya. Kami bingung nih kan. Akhirnya kami ambil, kami pisah karena dia di kandang. Kami ambil. Ini diapain ini anak ayam? Langsung dibunuh, nggak tega. Dibiarkan takut tersiksa. Akhirnya masih hidup Pak, masih hidup lama ini masih hidup. Diapakan ini? Salah satu ikhwan ngomong, Ustadz, kasihlah makan beras. Dikasih makan 1 butir beras, langsung mati. Mungkin kesedek kali. Tapi rupanya 1 butir beras itu belum masuk ke dia, belum sempurna rezekinya. Nggak mati. Sampai masuk apa? 1 butir beras. Walaupun mungkin kesedek makanya mati. Mungkin loh, Anda nggak tahu loh ya. Tapi habis itu sudah mati Pak. Kita juga sama. Harusnya dalam urusan rezeki nggak usah cari yang haram. Sami'na waktu nggak usah pakai perasaan. Aduh nanti kalau anak keluar dari kerjaan anak bisa makan apa? Nah itu perasaan itu. Terus cara gimana? Nggak usah pakai akal dulu. Itu yang sudah digariskan oleh Allah SWT. Pak, harusnya kalau memang rezeki itu tertulis dengan kehendak manusia, yang paling miskin itu para ustadz harusnya. Karena para ustadz itu nggak pernah belajar ekonomi, nggak pernah belajar IPA, nggak pernah belajar IPS, elektrik nggak tahu, kimia nggak tahu, fisika nggak tahu. Ekonomi kami nggak belajar, Pak. Harusnya yang paling miskin apa? Ya ustadz. Tapi kami masih bisa makan, Pak. Kami risau enggak? Gaji anak, Pak, bawah UMR sudah. Mau apa? Bawah UMR sudah. Tapi anak berdagang, anak jualan, rezeki Allah Subhanahu wa taala dari mana-mana, Pak. Kalau kita mikir, Pak ya, orang ternyata rezeki sesuai dengan ijazah, ternyata banyak, Pak, sarjana hukum jadi tukang ojek. Sarjananya nggak bisa dipakai. Nggak bisa dipakai, Pak, Masya Allah. Nanti sarjana ekonomi ternyata buka warung. Rupanya buka warungnya lebih banyak fulusnya dibandingkan dia kerja di perusahaan. Kan kita nggak pernah tahu. Orang mandangnya rendah, padahal fulusnya banyak dan sebagainya. Jadi di sini Pak, jangan pakai perasaan dulu kita. Tapi harus apa? Sami'na wa ta'na. Itu jam 9 ini Pak. Kalau lanjut lagi sebenarnya masih bisa lanjut ini. Cuman ya anak takutnya gini Pak. Anak pernah sampaikan ini juga di Masjid Marala, Masjid Rahmatan lil Alamin. Pekan Ustaz lanjut lagi. Rupanya besok subuhnya juga sama. Subuh anak kan sampai jam berapa kita? Jam 10 Ustaz. 10 pagi bro. Akhirnya sampaikan Ibn Mas'ud itu ngisi kajian tuh Masya Allah retorikanya bagus, orang senang dengarnya, penyampaiannya nyaman untuk didengar, istilahnya disimak. Bagus retorika Ibn Mas'ud. Sampai apa kata murid-muridnya, ya Ibn Mas'ud, law wa'adtana kulla yaum, nasihatkan kami, isi kajian untuk kami setiap hari. Jangan sepekan sekali, setiap hari. Apa kata Ibn Mas'ud? Ma mana'ani dzalika illa karahata sa'amata alaikum. Aku enggak mau berbuat seperti itu. Aku takut kalian bosan. Itu Ibn Mas'ud, apalagi Alamiri. Ibn Mas'ud ini, Pak, Ibn Mas'ud. Antum tahu Ibn Mas'ud, sahabat Nabi yang ilmunya banyak, penyampaiannya bagus, orang bisa bosan. Nah, makanya apalagi sekarang antum tahan Pak sampai jam 9, enggak sampai jam 12 pun aman. Pas bulan depan, Ustaz jangan lama-lama Ustaz ya. Ada pesan istrinya, Bang, kajian ingetin Ustaz ya, jangan lama-lama, masyaallah. Baik, ala kulli itu Pak, kesimpulannya yang Anda mau sampaikan, beragama ini jangan dahulukan akal. Jangan dahulukan perasaan. Selama antum ikuti petunjuk Allah, petunjuk Nabi, antum akan selamat. Banyak kasus kalau antum pakai perasaan hancur. Baik rumah tangga, baik bertetangga, baik usaha, antum pakai akal antum akan hancur. Apalagi pakai perasaan. Sekarang banyak orang pakai perasaan. Anda ambil contoh, misal ringkas saja terakhir nih Pak. Harta gonogini. Istilah mereka itu harta suami, harta istri, harta istri, harta istri. Ya enak nian. Enak banget kayak gitu Pak. Harta suami, harta istri, harta istri, harta istri. Iya. Suaminya beli kolor pun minta sama siapa? Istri. Makanya muncul istri, suami-suami takut istri.
Siapa yang salah antum? Kita nggak bisa pakai perasaan. Harta suami dalam Islam, harta suami. Antum bawa nggak istri antum? Alhamdulillah. Kalau nggak bawa rugi antum. Bu, dengarkan Bu ya. Harta suami harta siapa? Suami. Harta istri harta istri. Istri anda Pak punya usaha nasi biryani, punya usaha dia jualan. Anak punya usaha juga Mak. Ana demi Allah istri anak ngajar. Sedetik pun anak nggak pernah ngambil Pak uang istri anak, nggak pernah. Karena harta istri punya siapa? Istri dalam Islam. Kalau harta bersama, zalim nanti manusia. Buktinya apa? Suami meninggal diambil semuanya oleh siapa? Istri. Padahal suami ada bapaknya, ada ibunya Pak, masya Allah. Istri kalau suami punya anak 1/8, bapaknya suami 1/6, mana lebih banyak? Orang tua suami. Tapi semua diambil oleh istri, keluarga suami nggak dapat. Terjadi nggak itu? Terjadi. Pakai perasaan. Sebaliknya juga sama. Harta istri meninggal kaya, masya Allah, diambil semua sama suami, keluarga istri nggak dikasih. Oh, zalim. Makanya dalam Islam nggak bisa Pak. Kalau kita dalam Islam harta suami, harta istri, harta istri. Istri nggak pernah ganggu hartanya, nggak pernah. Usaha anak nggak pernah diganggu. Anak juga nggak pernah kondisi Pak, istri anak lahiran, cuti 4 bulan, hamil besar, tinggal di Medan rumah mertua anak ngajar tetap di Sumsel, tapi tetap digaji, masya Allah, alhamdulillah, jazakumullah khair. Pondok tetap ngasih untuk istri anak gaji, cuti, padahal nggak ngajar. Dari hasil perbulanan punya istri anak nggak pernah anak ganggu, anak letakkan baik-baik di lemari. Kapan anak buka? Ketika istri anak ngomong, bang, bisa nggak ya duit adik ditransfer? Bisa dek. Selama 4 bulan akhirnya anak transfer, insya Allah. Yang dari amplop tadi dari pondok, nggak pernah tersentuh sama anak, tabu sama anak ngambil harta istri. Istri anak, mertua anak meninggal, bapak mertua anak dari perusahaan RAPP, perusahaan kertas di Riau. Meninggal mertua anak, bi mertua anak dapat banyak harta waris. Anak bilang ke istri anak, dek, kasih semua itu ke mama. Selama adik hidup di bawah ketiak abang, adik makan insya Allah. Tanggung jawab abang nyari nafkah. Kalau mama sekarang nggak ada lagi suami, nggak ada lagi tanggung jawab dan sebagainya, siapa yang mau nyarikan makan itu? Balikkan semua, jangan sisakan sedikit pun. Langsung ditransfer balik. Kenapa Pak? Kalau harta bersama, anak nggak akan ngomong itu. Ih sayanglah, mending bangun rumah kita. Ini harta pakai perasaan ini Pak. Banyak nggak istri yang cemburu kapan suami ngasih hadiah untuk ibunya? Banyak. Transfer duit ke umiknya diem-diem. Takut sama siapa? Istri. Ini akibat pakai perasaan. Dalam Islam enggak. Nabi SAW, innaka la tasilur rahim, kata Khadijah. Ini Khadijah lo ngomong, engkau ini baik kepada rahim engkau, menyambung satu rahim, ngasih fulus. Kebiasaan Nabi itu seperti itu. Khadijah melarang enggak. Makanya apa kata Khadijah? La yukhzikallah abadah. Teruskan, enggak apa-apa, enggak usah takut. Ketika awal turun apa? Ayat surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Al-Alaq. Innaka la tasilur rahim. Engkau itu menyambung satu rahim dan engkau membantu orang-orang miskin yang membutuhkan. Ini kata watunibu ala nawaibil haq. Engkau bantu orang-orang yang membutuhkan dan sebagainya. Khadijah enggak pernah larang. Karena dalam Islam harta suami, harta istri. Padahal modal dagangnya Nabi harta siapa? Khadijah. Tapi Nabi enggak gugat. Keuntungan Nabi ya Nabi ambil. Makanya rusak enggak Pak kalau pakai perasaan? Rusak. Bertengkar akhirnya suami istri bertengkar terus karena tidak menjalankan qala Allah sama qala Rasul. Nah, Ustadz istri anak pula enggak datang. Ustadz gimana? Tonton kan streaming tadi. Dek sini. Tadi ada Ustadz nyampein. Antum putar aja Pak, insya Allah. Mudah-mudahan dapat apa petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bu, pesan anak jangan pakai apa? Perasaan. Jangan pakai perasaan. Ana Pak, contoh kasus wanita sering pakai perasaan. Kasus apa? Poligami. Oh Ustadz enak laki-laki. Enggak. Ana punya anak perempuan, nikah nanti di poligami, ahlan faddal. Ana kan ngomong dengan gampang ya, ahlan faddal. Ana kan nikah kan, ana walinya. Faddal. Sami'na wa ata'na. Apa?
syariat ta'addud ada nggak dalam Quran? Ada. Apa kata Allah? Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah wanita-wanita yang baik sebanyak berapa? 2, 3 sama 4. Fa in khiftum, kalau takut baru 1. Antum takut enggak? Makanya 1. Naam sahih. Asalnya nikah kata Syekh bin Bas berapa? 2, 3 sama 4. Alternatifnya baru 1. Aslinya 2, 3, 4 aslinya. Kata Syekh bin Bas. Kalau takut baru 1. Nanti putri, anak punya putri, punya anak perempuan, dipoligami. Dan fadl, apa masalah? Anak akan nasihatin istri anak untuk sabar. Harus kayak gitu Pak kita selaku apa? Umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai main perasaan, sudah. Fair harusnya kita. Karena hidup kita bukan untuk di dunia, hidup kita untuk di surganya Allah Subhanahu wa taala. Taib itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nampaknya enggak ada tak jawab ya. Ada? Enggak usah ya. Udah jam 9. Ada enggak Pak kira-kira? Oh ya, tafadhol. Taib, ada pertanyaan, tafadhol Anda serahkan ke MC atau ke antum. Tafadhol. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, Iya Pak. saya ikut sholat di NU ya. Setiap kali mau azan kata ininya Pak MC-nya, mari kita bacakan Fatihah. Terus ditujukan kepada anu. Tapi saya tidak ikut membaca. Gimana tuh Pak Ustadz? Karena kan saya tahu dari kaidah arti dari surat Al-Fatihah itu ada tunjukkanlah kami jalan yang lurus gitu. Terus gimana tuh Pak Ustadz? Kadang-kadang terakhir dari sholat itu juga baca doa. Juga saya nggak mengaminkan juga. Apa hukum sholatnya? Doa setelah sholat. Doa bersama. Nah, ya, maksudnya apa? Saya dua pertanyaan. Nah, hukumnya kita tidak membacakan Fatihah. Iya. Itu saya tidak ikut. Iya. Dan yang kedua, doa bersama. Juga saya tidak mengaminkan. Gimana Pak? Enggak ada masalah. Jadi kalau seandainya kita itu menganggap memang itu sesuatu hal yang memang tidak dikerjakan oleh Nabi kita SAW, jangan kerjakan. Karena apa kata Nabi, man ahdatsa fi amrina hada ma laysa minhu fawaradun. Yang buat agama yang baru, ibadah yang baru yang tidak ada landasan dari kami. Pertanyaan sekarang, Nabi buat itu enggak? Enggak. Antum mau cari Sahih Bukhari wala Muslim wala Abi Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibn Majah, Muwatta' Malik, Sunan Ad-Darimi, Musnad Ahmad, Musnad Syafi'i, antum akan jumpa itu. Berarti tidak usah dikerjakan, sudah kita punya izzah diri kita sendiri, kita memiliki akal untuk memahami agama. Jadi gini Pak, dalam Islam itulah fungsi akal. Untuk kita mencerna, karena agama kita bukan agama taklid dari bapak-bapak kita, dari nenek moyang kita, tapi agama yang kita itu bisa memahami kalau Allah sama qala Rasul. Ada nggak cari? Ternyata ada ancaman Nabi, jangan sampai membuat ibadah yang baru. Jadi gimana kalau kita nggak berdoa, nggak ikut berdoa? Ya ahlan, karena memang bukan tempatnya kita mengirimkan Al-Fatihah. Jadi seperti itu yang perlu kita ketahui. Jadi antum punya prinsip Pak, dan itu nggak ada yang bisa untuk gugat prinsip antum seperti itu. Allah alam. Yang kedua doa bersama habis sholat. Taib, kalau antum mau doa habis sholat nggak ada masalah. Tapi kalau doa jama'i yang dipimpin itu tidak ada petunjuk dari Nabi kita Muhammad SAW. Tapi kalau doa secara umum ada hadisnya. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, ya Mu'adz la tada'anna dubura kulli salatin an taqula Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Mu'adz, engkau jangan tinggalkan di akhir salat engkau. Kata para ulama, dubur itu bisa dua makna. Bisa dubur di penghujung masih masuk dalam salat. Sebagian ulama mengatakan dubur itu adalah penghujung salat di luar apa? Salat. Maksudnya ketika di zikir. Untuk mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bahkan Nabi mengatakan ad-da'watu ba'da shalawatil fardhu mustajabatun. Doa yang kita panjatkan setelah doa setelah sholat fardu
maka dia mustajab, maka dia dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wallah alam, kalau kita cuma doa sendiri enggak ada masalah. Contoh di pagi hari kita doa semisal Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala, atau doa Ibnu Mas'ud Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da, kalau antum lagi sakit atau sebagainya, terserah antum. Maka doa itu insyaallah diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi enggak perlu dijama'i, enggak perlu dipimpin seperti itu. Nanti takutnya dibuat syariat baru. Dan betul Pak, Masya Allah ya. Bahkan orang kapan tidak ada doa jama'i, seakan-akan sholatnya tidak sempurna. Betul lah kata Ibn Abbas, ma min amin ahdatsan nasu fihi bid'an illa wa amatu fihi sunnatan. Tidaklah setiap tahun manusia itu menghidupkan bid'ah kecuali akan mematikan apa? Sunnah. Ana mau nanya sekarang sama antum. Dulu antum sebelum ngaji malam Jumat antum baca apa? Aslinya baca surat Al-Kahfi. Kenapa kiasin? Karena udah rame orang taunya baca surat Yasin. Padahal nggak ada hadis sahihnya. Justru hadis sahihnya baca surat apa? Al-Kahfi. Betul nggak itu? Hiduplah bid'ah, matilah apa? Sunnah. Bahkan termasuk sunnah mahjurah, sudah sunnah yang ditinggalkan. Makanya ala kulal di sini jangan ikuti, tapi apa hukum sholat di situ sah, nggak ada masalah. Karena itu bukan pembatal sholat. Ya sudah, nggak ada masalah. Namullah alam, besok jadi seperti itu Pak. Fadhil, dengan silahkan. Afwan Ustaz. Nah Pak, fadhil. Amanah dari Pak DKM ini. Masyaallah. Fadhil Pak. Tadi Ustaz menjelaskan terkait dengan beragama pakai akal atau pikiran. Nah, itu akan berdusta atas nama Allah, ya. Berdusta atas nama Rasulullah. Nah, yang saya tanyakan, berdusta atas nama Rasulullah ini maaf. Kita kan kadang-kadang ikut kajian, ikut taklim dan sebagainya, sering dijelaskan. Nampak. Sering disebutkan oleh para ustadz dan para dai, ini hadis ini hukumnya ya halal, haram atau bahkan mahfuz dan sebagainya. Nah, yang saya tanyakan adalah bagaimana kalau ada hadis itu khilafiyah, artinya apa ya? Ustadz ini bicaranya A, ustadz ini bicara B. Nah, kita kan orang awam. Nah, kalau kita memilih A, khawatir salah. Kalau memilih B, salah. Nah, itu mohon pencerahannya supaya kami yakin mana yang lebih afdal, mana yang lebih sah dan tadi. Mohon Ustaz pencerahannya terkait ini, khawatir di hati kami. Nah, khususnya saya. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi masalah tentang beragama. Kita itu kan kalau Allah sama kalau Rasul, ternyata dalam hadis Nabi pun terdapat khilaf para ulama. Anggaplah ada yang mengatakan itu hadisnya sahih, ada yang mengatakan hadisnya apa? Dhaif. Terus gimana kita? Bagi orang awam diperbolehkan untuk mengikuti salah satu madhab dalam agama Islam. Itu fungsi orang awam. Fungsi orang awam karena dia nggak bisa bahasa Arab. Jadi karena gini, Abu Hanifah pakai dalil, Imam Malik pakai
dalil. Imam Syafi'i pakai dalil. Imam Ahmad pakai dalil. Antum ruwet nih gitu. Antum akhirnya pilih salah satu apa? Madhab. Itu fungsi madhab. Oke, ana nyamannya kayaknya di Hambali. Kalau ana Hambali, antum berpegang ke Hambali. Nah, tapi pada faktanya kalau kita berpegang kepada Syafi'i misal, kapan ternyata menyelisihi qaul Rasul, hadis Rasul, maka kita harus buang perkataan Imam Syafi'i. Jangan sampai taklid karena kita dahulukan qaul Rasul dibandingkan qaul Syafi'i, dibandingkan ucapannya Imam Syafi'i. Itu fungsinya. Tapi ternyata kalau kita cuma dapatnya qaul Syafi'i dan kita nggak tahu qaul Rasul, apakah kita berdosa ketika mengamalkan ucapan Syafi'i? Nggak berdosa. Kenapa? Karena hadis Nabi kita Muhammad SAW, idza hakamal hakim tsumma ijtahad. Kalau ada para ulama yang berijtihad, fa in asaba, kalau dia benar, falahu ajran, dia dapat berapa pahala? 2. Wa in akhta'a, kalau salah berapa pahalanya? 1. Jadi kalau antum ikut ijtihadnya para ulama, ternyata mereka salah, nggak dosa, justru apa? Pahala, tapi cuman 1, tapi nggak pahala gitu. Nah, ternyata antum melihat, oh, terada hadis yang lebih sahih gitu. Itu yang antum ambil. Paham Pak sampai sini? Jadi aslinya antum nggak ada masalah, pilih salah satu madhab. Madhab Hambali, madhab Syafi'i, madhab Maliki atau madhab Hanafi. Tapi tetap di bawah bimbingan para ulama. Sekarang ini kan banyak orang-orang mengatakan madhab, tapi akhirnya membolehkan ibadah di kuburan, membolehkan menyembah ini. Itu terjadi itu Pak, na'udzubillah. Karena alasan madhab. Jadi anak kuliah di sini Pak, fungsi madhab itu untuk memudahkan antum yang awam, karena antum nggak bisa bahasa Arab. Jadi apa kata Imam Syafi'i, ikuti aja, karena Imam Syafi'i pakai dalil. Apa kata Imam Ahmad, ikuti saja, karena Imam Ahmad pakai dalil. Nggak mungkin Imam Ahmad nggak pakai dalil, mustahil. Dosa nggak Imam Ahmad beribadah nggak pakai dalil? Ya dosa lah. Pasti ada dalil. Ustadz kita aja ibadah ada dalilnya, masa Imam Ahmad nggak pakai dalil? Nah, cuman untuk memudahkan antum dibuatlah kitab-kitab ringkas, semisal Zadul Mustaqni, atau semisal kalau Imam Syafi'i Kifayatul Akhyar, semisal atau Safinatun Najah, agar antum itu bisa memahami, nggak ruwet kepala kita Pak, gitu loh. Biar nggak ruwet, akhirnya kayak macam antum tahu buku dulu yang buku solat dulu, tata cara solat, kan nggak disebutkan panjang dalilnya, untuk memudahkan saja. Yang penting antum bisa caranya. Nanti setelahnya baru antum pelajari sifat solat Nabi karangan Syekh Albani, ada qala Allah, ada qala Rasul, kayak gitu caranya. Tapi kalau untuk dasar pelajari itu dulu. Jadi ada semisal ustadz kita ngeringkas sifat salat Nabi cuman dari kitab Syekh Albani semisal. Sudah pelajari itu saja. Jadi dalilnya itu dihilangkan. Boleh nggak? Boleh. Karena biar untuk memudahkan antum. Nah, kalau ternyata Syekh Albani salah, dosa nggak antum? Nggak dosa. Karena Syekh Albani berdalil beribadah pakai apa? Dalil, sudah gitu. Apalagi Imam Ahmad, apalagi Imam Syafi'i dan sebagainya. Jadi Pak, solusi ana antum tetap ikuti aja, tapi selama dalam madhab yang mu'tabar, madhab Imam 4, dan itu bukan pendapat yang syadz. Bukan pendapat yang syadz, itu pendapat yang menyimpang, yang tidak ada dalilnya dari Al-Quran ataupun sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Jadi seperti itu Pak. Karena pada puncaknya ada nggak orang pendapat yang mengatakan boleh menyutupi istri dari dubur? Ada Pak, nggak sampai ke batas mengharamkan. Tapi itu qaulun syadz, pendapat yang menyeleweng, yang tidak ada dalilnya dari sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Nah, itu ala kulli hal yang perlu kita ketahui. Nikah mut'ah itu pendapat Syiah lagi tuh Pak, udah memang nggak muktabar lagi. Tapi ada beberapa yang jelas-jelas haram tapi dihalalkan, yaitu mazhabnya dipinggirkan dulu gitu loh. Kita harus dahulukan kalau Allah sama qalar Rasul. Insyaallah Pak, kalau antum berhujjah pakai Imam 4 Hambali atau Syafi'i itu aman kok. Maliki atau Hanafi itu aman. Kalau anak pribadi, madhab anak itu apa? Anak madhab Hambali. Karena dari kecil kita itu ditanamkan sama kutubul Hanabilah, kitab-kitab madhab Hambali, Umdatul Ahkam, dengan caranya juga Syekh Ibnu Utsaimin dan juga Syekh Abdurrahman Al-Bassam dan sebagainya, yang mereka semua adalah madhabnya Hambali gitu. Dan madhab anak bukan madhab terjihi, madhab Hambali. Tinggal nanti kapan anak rasa madhab Imam Ahmad ini kurang tepat, anak ngikutin yang lain gitu. Contoh, anak Pak sampai sekarang duduk
terakhir sholat yang 2 rakaat, ana enggak iftirash, tapi ana tawarruk. Madzhab Hambali iftirash. Tapi kalau ana rasa lebih tepat hadisnya Aisyah yang mengatakan karena Rasulullah idza jalasa fil akhirat tawarruk. Tapi kalau kapan duduk di rakaat terakhir selalu tawarruk, selalu baik 4 rakaat ataupun 2 rakaat. Ana ikuti hadis Aisyah, itulah yang ditulis sama Ustaz Abdul Hakim Abdad. Kata Ustaz Abdul Hakim Abdad 2 rakaat itu tawarruk. Tapi ini mazhabnya Syafi'i. Padahal mazhab ana apa tadi? Hambali. Tapi ana merasa hadis yang dipegang oleh Imam Syafi'i lebih kuat, lebih rajih gitu. Akhirnya ana tinggalkan mazhab Hambali, ana dalam kasus itu megang mazhab apa? Syafi'i, dan itu sah gitu loh. Ayo itu yang kita perlu kita ketahui. Jadi, tapi kalau antum nggak sampai hadis itu ya antum sholat menurut mazhab Hambali 2 rakaat antum iftirash, antum nggak berdosa. Justru dapat apa? Pahala. Contoh gini, yang sering dikhilafkan oleh para ulama. Ini contoh Pak ya. Antum kalau mau sujud tangan dulu atau kaki dulu? Antum kan tangan kan, kalau anak kaki dulu. Apakah antum berdosa kalau tangan dulu? Enggak. Apakah anak berdosa kalau anak lutut dulu kalau anak salah? Enggak. Justru kita dapat apa? Pahala. Dan dua-duanya ada dalilnya, gitu loh. Dua-duanya ada apa? Dalilnya. Tapi fahmud dalil yang berbeda. Kalau antum mengikuti fahmud dalilnya ulama mazhab Syafi'i sah, anak ngikuti mazhab Hambali sah. Seperti itu. Nah, kalau ana condongnya kepada hadis yang mengatakan bahwasanya kaki dulu yang kita dahulukan, karena Nabi mengatakan idza hawa ahadukum ila sujud fala yabruk kama yabrukul ibil. Kalau kalian itu hendak sujud maka jangan sujud seperti sujudnya siapa? Unta. Unta sujud depan dulu atau belakang dulu? Depan atau belakang? Depan. Unta tuh depan dulu. Kalau ada yang bilang enggak belakang, berarti enggak pernah lihat unta. Iya depan dulu. Taib, perhatikan Pak ya. Anak kasih aja ke antum ya biar antum ngerti. Anak akhirnya condong ke situ. Dan ini pendapatnya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dan juga Syekh bin Baz. Syekh bin Baz kaki dulu Pak, kaki dulu, lutut dulu Syekh bin Baz. Syekh Ibnu Utsaimin juga sama. Karena pada faktanya unta itu depan duluan. Coba antum perhatikan Pak. Lihat. Depan atau belakang? Coba antum cek. Depan atau belakang? Jangan samakan dengan unta. Berarti apa dulu? Belakang dulu. Makanya anak belakang dulu. Gitu. Tapi akhir hadisnya apa? Akhir hadisnya di Sunan Nabi Daud, wal yuqaddim yadayhi qabla rukbatayhi, dahulukan tangan dulu baru kaki dulu. Itu muskilahnya. Hadis itu potongan terakhirnya. Tapi Sunan Nabi Daud setelahnya ternyata apa? Karena Rasulullah qaddama rukbatayhi qabla yadayhi. Nabi dahulukan lutut dulu baru apa? Tangan dulu. Nah, lafal itulah kata para lafal syadz. Syadz. Hadisnya sahih sanadnya, tapi yukhalif man huwa awthaq minhu, lebih menyelisih yang lebih sahih. Makanya anak pribadi kita kan bisa ngecek hadis, Pak. Kita belajar hadis, belajar ulumul hadis, belajar ilalul hadis, belajar rijalul hadis, rijalul ruwat gitu ya. Anak merasa condong, dan ini pendapat Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, lutut dulu. Nah, kalau antum tangan dulu boleh enggak? Boleh, enggak ada masalah. Antum berpegang pada ujung hadis, fal yuqaddim yadayhi qabla rukbatayhi, dahulukan yang tangan baru yang lutut. Sah-sah. Gitu. Dosa enggak dosa, justru berpahala. Nah, itu fungsinya kita itu belajar dengan bimbingan para ulama. Insyaallah antum akan lapang dan sebagainya selama ada dalil yang mu'tabar yang dianggap dalam Islam, dan itu kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada lagi? Kalau ada kita seduh kopi nih bareng-bareng. Cukup 6. Taib. Ini yang dapat anak sampaikan. Kurang lebihnya anak mohon maaf Pak. Insyaallah anak tuh masih ada beberapa kajian, masih ada 5 lagi. Kalau antum mau ikutlah. Subuh. Di mana nih? Hah? Oh, mudah-mudahan. Ya, nanti tinggal hubungan sama Pak Ajian aja.
Mudah-mudahan bisa rutin. Ana harap bisa rutin, ana harap. Cuma nanti kan tinggal dari pihak Al-Ukhuwah sama pihak Tangerang Ngaji, mudah-mudahan bisa. Karena ana tuh tipikal ana tuh Pak, nggak mau stop gitu loh. Maksudnya kapan sekali jangan di stop. Kalau tipikal ana ya. Karena ada satu ucapan Nabi kita Muhammad SAW, ahabbul a'mali ilallah adwamu hawa in qalla. Amalan yang dicintai oleh Allah itu yang rutin. Walaupun apa? Sedikit. Makanya nggak usah sampai jam 12 kita Pak. Yang penting apa? Rutin. Wa in qalla. Jadi itu harapan ana, Tapi kurang lebihnya Pak, ya kita kembalikanlah kehendak kita di bawah kehendaknya siapa? Allah. Ya mungkin di sini benturan ada ustadz yang lain lebih antum senangi, mungkin kan kita nggak pernah tahu Pak. Ya akhirnya ana tergeser, nggak ada masalah Pak, bebas saja. Nanti insya Allah ana akan istilahnya tempat yang lain, mungkin kayak gitu. Jadi harapan ana mudah-mudahan bisa rutin. Tapi kalaupun tak rutin tidak ada masalah. Tapi ana mohon maaf kalau ada kesalahan yang ana sampaikan. Ala kulli mudah-mudahan kita ini bukan perjumpaan pertama dan terakhir. Mudah-mudahan terus apa? Berjumpa. Jadi ana masih ada subuh, siang di Annaba, malam di Marala, ahadnya di Al-Ukhuwah insyaallah. Subuhnya di Al-Mukhlisin insyaallah. Antum bisa ikuti. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.